Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada partisipan kegiatan pengembangan sumber daya manusia tahun 2020 oleh KSPE dan pemateri kita di sesi kedua ini, Bu Cempaka Paramita. Bagaimana teman-teman? Apakah masih bersemangat? Ya, saya harap semuanya masih semangat ya, karena kita sudah mulai dari pagi dan mohon maaf ini tadi ada kemunduran pembukaan acaranya dari jadwal yang telah ditetapkan. Kali ini kita masih akan menyimak pemaparan materi mengenai karya tulis ilmiah yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya seru. Pada pemaparan materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Cempaka Paramita, SEMSC, yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Akan tetapi sebelum kita memasuki acara inti, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu profil beliau agar kita bisa mengenal lebih dalam. Kepada panitia, bisa dibantu untuk share screen CV-nya. Baik, berikut adalah CV dari Bu Cempaka Paramita SEMSC yang memiliki pekerjaan sebagai dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan alamat dengan alamat kantor dia di Universitas Jember dengan mata kuliah yang diampu ada manajemen pemasaran, perilaku konsumen, kewirausahaan, manajemen operasi, bisnis internasional, manajemen penjualan, pengantar manajemen, manajemen pemasaran jasa, manajemen pemasaran internasional, dan manajemen risiko. Untuk riwayat pendidikannya, S1 ditempuh di Universitas Bengkulu dengan bidang ilmu manajeman pada tahun masuk 2003 dan tahun lulus 2007. Sedangkan S2-nya ditempuh di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu yang sama, yaitu manajemen, dengan tahun masuk 2011 dan tahun lulus 2013. Dengan judul skripsi, pengaruh kepuasan dan loyalitas konsumen dalam pembelanjaan daring dengan keterlibatan produk sebagai bisa diataskan dulu, ya, keterlibatan produk sebagai pemoderasi. Untuk penelitian dalam 5 tahun terakhir, yang terbaru ada penelitian dengan judul bisa lebih ke bawahkan. Yang terbaru di tahun 2021 ada penelitian dengan judul pengaruh flash sale, online customer review, dan nilai hedonis dalam meningkatkan pembelian impulsif produk fashion di marketplace. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir, yang terbaru juga di tahun 2021 dengan judul Tim PIJ Program CSR Desa Sejahtera Astra di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Manajemen produk komoditas kopi dari hulu ke hilir. Selanjutnya, untuk publikasi artikel ilmiah dalam jurnal yang terbaru, Bu Cempaka Paramita telah membuat artikel yang berjudul Green Human Resource Management and Organizational Environmental Sustainable During COVID-19 Pandemic Conceptual Framework. Bu Cempaka Paramita juga memiliki pengalaman penyampaian makalah sebagai presenter dan atau menjadi pemateri dalam seminar, conference, workshop, atau training. Yang terbaru menjadi pemateri di In-House Training Internal Auditor Perguruan Tinggi atau SPI UNED.
Sedangkan untuk pengalaman kerja dan magang, selain menjadi dosen di Universitas Jember, pernah menjadi dosen magang industri di Perumdan Tirta Pandalungan Jember, hingga menjadi asisten dosen di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kemudian untuk pengalaman pelatihan dan sertifikasi dalam 5 tahun terakhir, yang terbaru telah melakukan pelatihan atau sertifikasi di tahun 2022, yaitu Certified Risk Professional or Manajemen Resiko yang diselenggarakan oleh PT Hutama Indonesia. Next page. Untuk pengalaman dalam tim task force atau panitia khusus, yang terbaru adalah menjadi Kadif SMM SMAP di kegiatan atau unit kerja Satuan Pengawasan Internal UNED. Untuk keanggotaan organisasi, Pucempaka Paramita telah mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama ada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jember, dan menjabat sebagai anggota bidang pengembangan organisasi dan kerjasama. Kemudian ada SSI AYP International Indonesia yang menjabat sebagai anggota. Penulisan buku atau modul dalam 5 tahun terakhir, di tahun 2016 menulis buku dengan judul Modul Dasar-Dasar Keahlian Komputer yang diterbitkan oleh jurusan manajemen FIB UNED. Pada tahun 2018 membuat modul dengan judul Modul Pengantar Bisnis yang juga diterbitkan oleh penerbit yang sama. Selanjutnya untuk pengalaman dan pengelolaan dan review jurnal dan proposal ilmiah, yang terbaru adalah jurnal yang berjudul Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Tingkat UNED, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, dan menjadi atau menjabat di posisi reviewer. Baik, terima kasih kepada panitia, bisa di take down. Nah, itu tadi profil dan biodata dari pemateri kedua kita pada kegiatan ini, yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dan cukup atau sangat luar biasa, karena ada banyak sekali kegiatan atau ilmu-ilmu yang telah Pucempaka Paramita lakukan dan sebarkan. Selanjutnya kita sapa dahulu pemateri dalam pelatihan ini. Selamat siang, Ibu Cempaka. Bagaimana kabarnya, Ibu? Halo, selamat siang Mbak Lailatul. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Moderator? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, sepertinya seluruh peserta juga dalam keadaan baik, insya Allah, dan sudah tidak sabar untuk menyimak pemaparan materi dari Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu terkait pemaparan materi ini. Kepada Bu Cempaka, kami persilakan. Oke, makasih. Saya boleh share screen? Boleh Ibu bisa ya? Saya izin share screen ya. Mohon maaf, biasanya kan ada operator ya dari panitia ini, karena saya akan share beberapa dari Google maupun dari beberapa file, jadi lebih baik saya mengoperatori sendiri ya materi hari ini. Materinya tadi sudah saya share ke panitia, atau peserta mungkin saya bisa share di ini juga kali ya, di chat kali ya, enak ya. Jadi biar cepet gitu. Kadang kan kalau panitianya sibuk atau apa, jadi bisa langsung di-download. Sebentar ya, saya taruh di saya cari dulu. Kebanyakan folder nih. Komputernya ya. Oke.
Ya, saya sudah share, jadi bisa di-download di chat. Oke, boleh di-share ke teman-teman yang lain juga, siapa tahu insya Allah bermanfaat. Ya, saya mulai. Terima kasih banyak dari KSPE. Mohon maaf, saya izin bertanya, ini pembinanya masih Bu Leli? Sudah tidak, Ibu? Diganti siapa ya? Bu Sebastian. Oh, oke, Bu Pipin berarti ya. Baik, belum tadi mohon maaf tadi pagi tidak bisa bergabung, ada agenda lain juga. Salam ya untuk Bu Pipin ya, Bu Sebastiana. Terima kasih kepada mahasiswa, pengurus maupun anggota dari KSPE telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing ya. Jadi kita sifatnya sharing aja, diskusi nanti. Kalau mau tanya-tanya, silahkan tanya dengan suasana yang informal ya, karena ini hari Sabtu. Tapi alhamdulillah kita punya hari Sabtu yang produktif, jadi belajar sedikit gitu ya terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah. Saya diamanahkan oleh panitia untuk sharing di bab 1 dan bab 2. Di bab selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh dosen-dosen yang lain ya dari Fakultas Sekundaris. Ini audiensnya kalau boleh bertanya lagi hanya hanya anggota KSPE ya? Atau ada non anggota? Ibu, anggota muda KSPE. Oh, anggota muda ya. Oke, baik. Ini harapannya kan dengan mengikuti pelatihan hari ini atau pelatihan-pelatihan yang sebelumnya atau nanti ada lagi, KSPE akan semakin aktif ya ikut lomba-lomba penulisan karya tulis ilmiah atau paling tidak menjadi bekal nanti ya kalau menulis skripsi atau anak D3 ada laporan magang dan segala macamnya. Oke, jadi ini adalah materi yang akan saya share hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi bisa memahami dan menangkap materinya dengan baik. Teknik penulisan karya tulis ilmiah yang saya fokuskan bab 1 dan bab 2. Saya yakin tidak sedikit dari kalian, mungkin dari SMP atau bahkan dari SD gitu ya, ketika kita mulai sekolah tuh sudah rajin ikut lomba-lomba. Ada beberapa anak yang biasanya jiwa kompetisinya tuh sudah dari kecil tuh sudah suka gitu. Nah, itu saya senang banget kalau ada anak-anak yang seperti itu. Saya juga beberapa kali alhamdulillah dipercaya menjadi juri beberapa lomba kegiatan kompetisi karya tulis ilmiah gitu ya, kayak Mawapres atau HMJM atau KBMI dan lain-lainnya ya di skala regional maupun nasional. Jadi nanti saya akan share juga. Nah, ini yang saya share ini kemarin kebetulan dari acaranya FEB. Saya lupa dari acaranya BEM atau dari acaranya HMJM ya. Nanti akan saya share beberapa contoh karya tulis dari kakak-kakak tingkat kalian, atau mungkin teman-teman masih usianya seumuran, yang menurut saya sudah bagus banget. Saya senang banget ketika jadi juri tuh, mahasiswa keren-keren banget idenya gitu. Padahal mungkin masih mahasiswa semester awal yang belum menempuh mata kuliah, kalau di ekonomi ya, terutama di manajemen, karena saya dosen manajemen, menempuh mata kuliah metode penelitian atau seminar manajemen ya, ada pemasaran, SDM, keuangan, dan lain-lain. Itu kita lebih spesifik membahas terkait bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah, yang harapannya adalah untuk persiapan penulisan skripsi. Tapi karya ilmiah itu kan tentu tidak hanya skripsi ya, nanti saya akan jelaskan juga, saya kasih beberapa introduction sebelum kita nanti detail membahas di bab 1 dan bab 2 ya. Saya diberi waktu kalau tidak salah 1 jam, insya Allah bisa optimal memanfaatkan waktu itu. Tolong nanti Mbak Moderator kalau sayanya kelamaan gitu ya, baru slide berapa ternyata waktunya tinggal sekian, dikasih tahu ya. Takutnya kan saya nggak ngikutin jamnya gitu ya, jadi di-cut aja, Bu, ini udah waktunya tinggal sekian gitu. Oke ya, ini yang akan saya share. Nah, sebelum kita masuk, ini yang menurut saya penting, sangat amat penting sekali ya, bold, italic, underline, ini yang perlu digarisbawahi ya. Mungkin tadi juga udah disampaikan sama dosen sebelumnya, karena saya sedih gitu ketika saya membimbing mahasiswa, kadang kalau saya punya waktu luang tuh saya cek di plagiarism checker, ini ada salah satu yang paling sering digunakan, aplikasinya namanya Turnitin software-nya ya. Kalian kalau mau lulus skripsi juga biasanya skripsinya harus lulus plagiasi maksimal 20 atau 25% kesamaan. Kalau enggak akan bisa wisuda. Jadi saya wanti-wanti, apapun karya tulis yang kalian buat nantinya, pastikan karyanya itu original ya, bukan karya plagiat. Karya yang original artinya murni dari ide pemikiran kalian sendiri. Inspirasinya bisa dari banyak, dari lingkungan sekitar, dari cerita teman, dari browsing, dari baca-baca, dari pengalaman pribadi, dari suka kepo-kepo gitu ya, terkait fenomena di bidang ekonomi dan bisnis, terinspirasi dari artikel-artikel penelitian boleh, tapi itu dijadikan referensi aja, bukan diplagiasi. Plagiasi artinya menjiplak, meniru secara mutlak 100% karya orang lain ya, terutama jika karya itu sudah dipublish. Kalau sudah ada jejak digitalnya, Google Scholar misalnya diterbit di jurnal-jurnal ilmiah atau masuk repositori Universitas ABCDE se-Indonesia atau sedunia gitu ya. Kalian
copy paste tanpa merubah atau memparafrasekan gitu ya. Nah, itu kalian terindikasi plagiarism. Lagi kalau nanti dicek pakai Turnitin atau paper pass, ada lagi yang lain atau plagiarism checker yang. Jadi jangan sampai ya, karena beberapa perlombaan gitu atau kalian mau buat artikel nanti publish di jurnal biasanya juga harus melampirkan hasil teks plagiasi. Jangan sampai udah capek-capek ya, capek kan copy paste juga capek ya. Taunya karyanya ditolak sama ketika kalian ingin submit lomba atau submit di jurnal tertentu. Kemudian yang karya yang original artinya ide tulisannya baru, inovatif, dan kreatif. Ada keterbaruan atau novelty yang ditawarkan. Nah, biasanya ketika menulis itu bisa dimulai dari passion, kesukaan. Saya sukanya apa nih? Saya sukanya masak, bisa meneliti nih tren kuliner kekinian, dessert kekinian, macam-macam kan ya, dessert kekinian. Terus saya sukanya yang dekat dengan dunia kalian lah, dunia remaja. Saya sukanya jalan-jalan, fenomena apa nih terkait pariwisata, apalagi yang lagi pandemi. Open trip, private trip, mungkin pernah dengar gitu ya, saya kebetulan suka traveling juga. Atau yang lain, saya sering banget share di kelas, sukanya skincare nih cewek-cewek. Bisa peneliti tuh, skincare ini trennya apa nih? Oh, makin lama makin banyak yang suka skincare ala-ala Korea atau green kosmetik gitu kan ya, skincare yang tidak mengandung bahan berbahaya. Itu bisa dijadikan objek menarik, berawal dari kesukaan. Biasanya memulai sesuatu dari yang kita suka itu akan lebih menyenangkan ketika kita mencari informasi yang kemudian kita jadikan referensi sebagai tulisan karya ilmiah kita. Namanya karya ilmiah berarti bahasanya formal kan ya. Berarti referensi-referensi yang dijadikan acuan juga referensi-referensi yang sifatnya ilmiah. Kemudian objektif atau netral. Artinya tidak ada unsur kebencian, apalagi terkait sara ya, suku, agama, ras. Akan ada sisi subjektif kita sebagai penulis ya, berdasarkan pendapat. Tapi kalau bisa dikesampingkan, kita harus senetral mungkin ketika menulis sesuatu yang judulnya adalah karya tulis ilmiah. Kecuali kalau kalian menulis blog pribadi gitu ya, cerita di jurnal harian kayak diary, tapi online kan banyak juga ya orang yang sharing kehidupan pribadinya. Itu tidak apa-apa, tidak objektif dalam artian ada perspektif pribadi. Tapi kalau karya ilmiah sebisa mungkin, seobjektif mungkin ya, didukung dengan data, fakta, dan kejadian sebenarnya. Menunjukkan originalitas itu seperti itu. Kemudian ketika menulis, pastikan menulisnya rapi ya. Jangan menulis asal-asalan, karena bahasa karya tulis ilmiah dengan bahasa blog pribadi, jurnal pribadi, bahasa di WhatsApp gitu ya, di grup WA, Telegram gitu kan pasti berbeda dengan bahasa tulisan. Bahasa lisan dan tulisan itu juga berbeda. Kalau bahasa lisan, saya sedang ngobrol nih lisan, bisa dicampur-campur, half English, half bahasa Jawa, atau bahasa Madura, gitu masih nggak apa-apa presentasinya ya. Ada unsur-unsur humornya gitu. Tapi ketika masuk ke bahasa tulisan, gunakanlah bahasa yang formal sesuai PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI. KBBI ini bisa di online ya, kalian bisa cek. Ini ada WhatsApp, terketahuan lagi WhatsApp saya ya. Ini ya, jadi kalian bisa cek di sini KBBI, apakah kata-kata saya ini sudah baku nggak secara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau di tulisan itu bahasanya harus bahasa baku formal ya, bukan bahasa sehari-hari ya. Kayak apa ya, sedih, kamu nggak ngotak, itu kan bahasa pergaulan ya, nggak mungkin ditulis di karya tulis ilmiah. Jadi dicek di KBBI, kata-kata ini sudah baku atau belum. Kemudian, kalau plagiat artinya itu tadi ya, kalian bisa jadi tidak tahu cara mengutip, artinya kalian mengutip, membuat tulisan berdasarkan referensi, tapi tidak menyebutkan sumbernya karena ketidaktahuan, nanti terdeteksi plagiasi. Nah, ada cara mengutip, nanti mungkin bisa diajarkan di workshop yang lainnya ya, cara menggunakan Turnitin, paper pass, sehingga tulisannya bebas plagiasi, mungkin juga bisa diajarkan di workshop-workshop lain terkait program kerja KSP. Jadi mempersiapkan benar-benar tulisan itu bagus dari dua sisi. Yang pertama dari sistematika penulisan, yang kedua dari sisi konten ya, original, tidak menjiplak karya orang lainnya sesuai gambarnya, no copy paste. Itu intermezzo aja ya, pemanasan sebelum kita masuk ke bagian konten atau isi dari karya tulis ilmiah. Ini juga sama ya. Jadi KTI harus ditulis secara rapi, hindari typo. Typo itu salah ketik. Nah, ada istilah namanya proofreading. Mungkin sudah pernah dengar atau belum pernah dengar sama sekali ya. Jadi, pastikan sebelum kalian submit artikel karya tulis ilmiah kalian yang ingin dilombakan atau nanti bimbingan skripsi sama dosennya, di proofread. Di proofread itu dicek tata bahasanya bagus nggak, ada kalimat yang nggak nyambung satu sama lain nggak, ada typographical error, harusnya huruf bahasa Inggris dicek ditulis italic dan segala macamnya. Minta tolong temennya kira-kira yang pinter nih,
bagian cek-cek seperti itu, karena nggak mungkin dosennya kan ya yang disuruh cek-cek. Saya kadang kalau ngoreksi skripsi mahasiswa saya, di bab 1 latar belakang tuh sudah banyak salah, saya langsung, ini contoh aja, nggak akan saya cek sampai bab akhir ya, semuanya saya cek, nanti habis waktu saya, bisa seharian. Karena proofreading itu juga butuh keahlian khusus. Nah, itu pastikan kalau ada temennya yang jago, temennya ditraktir minum es kopi dulu, tolong ya, di proofread ya. Makalah saya jangan sampai nanti sebelum disubmit, misalnya mau apalagi ke acara-acara yang bergengsi ya, yang ada kan UI, ITB, atau konferensi internasional, ternyata, aduh tulisannya kacau balau, boro-boro mau ngoreksi kualitas isi ya, tapi secara teknik penulisan sudah tidak lolos proofread. Nah, itu nama istilahnya proofreading. Pekerja yang menjadikan proofreading sebagai sumber pencarian namanya proofreader. Ya, saya juga suka jadi proofread freelance gitu ya, kalau lagi tidak banyak uang, tapi untuk jurnal-jurnal yang dipublish di jurnal internasional. Jadi kalian kan carilah teman-temannya yang kira-kira jago lah di tata bahasa dan lain-lain. Oke, kemudian ini ya, kemarin saya tanya ke Mbak Panitia, saya karya tulis ilmiahnya ini fokusnya ke apa nih? Karena namanya karya tulis ilmiah, jenisnya itu lumayan banyak ya guys. Yang pertama, kalau anak S1 punya kewajiban menyelesaikan proposal dan laporan skripsi ya, berarti nanti mengadakan penelitian sesuai bidang ilmu konsentrasi. Nanti insya Allah misalnya si Yoga, Afilia, atau Wahyu, atau Haris gitu ya, kayaknya saya nggak cukup nih S1, mau S2 juga. Nah, nanti akan mengerjakan karya tulis ilmiah juga, namanya tesis. Nah, levelnya lebih susah dibandingkan skripsi. Ternyata tidak puas ya, di S1, S2 saya emang suka banget menulis, pengen jadi dosen gitu ya, seperti Bu Mita, Bu Fajar, Pak Christian, teman-teman saya, Bu Isti gitu ya, pengen jadi dekan, pengen jadi rektor, mau nggak mau kan jadi dosen ya. Jadi dosen itu harus minimal S2. Ternyata standarnya makin tinggi. Harus minimal S3. Ketika S3, karya tulis ilmiah yang dihasilkan mahasiswa sebelum lulus sebagai syarat kelulusan adalah namanya disertasi. Nah, itu lebih puyeng lagi mengerjakannya dibandingkan skripsi ya. Makin tinggi tingkat sekolahnya, makin susah karya tulisnya, makin tinggi standarnya. Dan beberapa universitas biasanya punya pedoman atau template penulisan karya tulis ilmiah. Makanya saya bilang tadi, ketika menulis karya tulis ilmiah, selain harus rapi, ikuti buku panduan penulisan karya ilmiah. Kalau menulis skripsi, ya ikuti buku penulisan skripsi, tesis yang diterbitkan biasanya oleh universitas masing-masing. Kalau tujuannya untuk lomba, berarti misalnya membuat gagasan tertulis atau lomba kemahasiswaan gitu ya, atau program kreativitas mahasiswa, ya ikuti pedoman dari penyelenggara acaranya. Ikut hibah misalnya ya, hibah Kedareka atau hibah yang lainnya, matching fund, hibah Bank Indonesia dan lain, pasti ada standar penulisan. Ada sedikit perbedaan dalam gaya penulisan, tapi secara garis besar biasanya isinya sama gitu ya. Latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, kemudian hasil, dan sampai dengan bab 5 kesimpulan. Itu in general. Tapi ada beberapa organisasi atau penyelenggara kegiatan yang mereka punya template spesifik. Jadi silakan ikuti. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya kalau bikin skripsi ya, ikro, ikro, ikro ya, bacalah, bacalah, bacalah. Yang dibaca bukan skripsi cutting ya, tapi yang dibaca pertama sekali, fardu ain hukumnya ya, artinya secara individu ya, jangan diwakilkan orang lain ya, adalah buku pedoman penulisan skripsi, entah S1 manajemen, entah S1 akuntansi, entah S1 ekonomi syariah, entah S1 ilmu ekonomi dan studi pembangunan ya. Kalau syariah mungkin berbau Arab-Arab skripsinya ya kan, karena ekonomi Islam pasti agak berbeda dibanding yang lain. Jangan salah baca juga ya. Saya salah baca gitu, ternyata ini skripsinya akuntansi, bisnya agak sedikit berbeda karena keilmuannya berbeda. Nah, anak PKN, anak D3 berbeda juga. Namanya laporan PKN atau laporan magang, karena mereka kan tidak melakukan penelitian, tapi mereka magang di beberapa lembaga sekitar 1-2 bulan. Nah, setelah selesai magang, baru mereka laporkan. Nah, itu pedomannya beda lagi. Struktur penulisannya antara skripsi dan PKN ini untuk perguruan tinggi ya, karya tulis ilmiah sebagai output kalian lulus gitu ya, D3, S1, S2, S3, itu juga berbeda. Tapi jangan khawatir, akan ada dosen pembimbing yang akan mendampingi kalian sampai dengan lulus, dinyatakan sarjana manajemen kah, sarjana akuntansi, atau AMD bergelar untuk D3, dan lain-lainnya. Kalau S2, master, kalau S3 dokter, PhD ya, di dalam atau pendidikan. Ada juga namanya laporan magang ya, sekarang eranya mahasiswa magang kan, magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu juga ada laporan, nah itu juga kategorinya laporan ilmiah. Agak berbeda dari skripsi tesis, nah, mungkin mirip dengan laporan PKN D3 tadi, karena melaporkan real berdasarkan apa yang dikerjakan, tidak melakukan penelitian. Nah, anak D3 ini sering salah nih, sering judulnya laporan magang atau laporan praktek kerja nyata, isinya analisis pengaruh. Dari judulnya aja itu sudah ketahuan salahnya. Kalau namanya analisis pengaruh, itu berarti penelitian, bukan laporan magang, bukan laporan dari hasil apa yang kita kerjakan, tapi laporan dari apa yang kita teliti. Nah, penelitian itu biasanya
1 semester, bisa jadi 1 tahun. Kalau magang hanya 1 bulan, 1 semester, tapi kan tidak seperti skripsi, ya beda, metodenya juga beda. Jadi hati-hati. Atau nanti anak S1 ya, ada juga namanya laporan KKN. Kita tidak ada magang yang S1, tapi ada KKN, kuliah kerja. Itu beda lagi tuh strukturnya. Nah, itu nanti akan ada dosen pembimbing lapangannya juga, jadi jangan khawatir. Nah, yang akan saya share hari ini, lebih banyak fokusnya ke sini ya, laporan karya tulis ilmiah, yang fokusnya adalah kalian untuk ikut lomba-lomba program kreativitas mahasiswa ya, biasanya namanya lomba gagasan tertulis, itu yang akan saya share ke kalian. Nah, isinya apa? Karena saya hanya fokus di bab 1 dan bab 2, kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama, kalau buat karya tulis ilmiah, pasti menentukan tema, kan ya, judul. Nah, pastikan ketika kalian ikut lomba, tema dan judulnya sesuai dengan penyelenggara lomba. Penyelenggara lomba itu kan punya acara ya, punya tema ya. Saya ada nggak ya di sini? Semoga saya ini. Oh, kebetulan nggak ada ya. Sebentar ya. Saya ada dari Manuver nih. Manuver itu punya tema, kita lihat. Ada nggak ya? Bentar. Jadi tiap acara itu, oh ini nih, pasti punya. Nah ini ya, ini tahun 2020 kemarin. Ada tema umumnya adalah rekonstruktif perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 menuju SDGs 2030 dalam perspektif akademisi, pemerintah, dan pengusaha. Biasanya ada sub-sub temanya juga nih. Nah, kalian harus memastikan, nah ini subtemanya ya, pariwisata, teknologi, ketahanan pangan, dan ekonomi kreatif, tinggal dipilih salah satu, harus sesuai dengan tema di mana kalian mengikuti program lomba, kompetisi, PKM, dan lain-lain. Kalau enggak, biasanya akan ada pengurangan nilai ya. Si Haris ikut lomba gitu ya, dia buat penelitian terkait teknologi misalnya. Padahal di sini teknologi nggak ada nih di bagian di subtema. Ya kan mengurangi gitu kan ya, kita temanya ini dia keluar dari jalur. Nah, itu kan akan juri jadi ini nggak membaca pasti, tidak ikro-ikro itu tadi ya. Nah, jadi jangan sampai ya salah. Makanya dibaca dulu, guideline-nya diikutin. Atau ada juga peserta yang tidak mengikuti nih bab 1, bab 2, bab 3 isinya apa, dia versi dia sendiri. Nah, itu juga akan mengurangi poin. Sering terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang karena kealpaan atau dan segala macamnya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Itu terkait penentuan tema. Nah, kemudian pendahuluan itu biasanya ada yang pertama ini umum ya. Yang satu-satu adalah latar belakang. Yang kedua kemudian ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penulisan, yang keempat adalah manfaat penulisan. Secara garis besar, mayoritas karya tulis ilmiah biasanya isinya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Latar belakang. Latar belakang itu isinya apa? Isinya adalah masalah. Masalah itu artinya terkait apa? Fenomena terkini sesuai dengan tema yang diangkat. Atau sesuai dengan judul yang kalian angkat. Si Wahyu Putri ini ingin meneliti misalnya tertarik dengan tren produk halal di Indonesia. Berarti cari tahu fenomena-fenomena terkait produk halal Indonesia ini seperti apa. Kenapa kok makin banyak masyarakat Indonesia yang mulai membeli produk halal dan meninggalkan produk non-halal. Berarti kan ada masalah kan ya? Itu akan menjadi satu masalah. Kenapa kok orang mulai beralih nih? Karena apa? Karena ada syariah compliance. Syariah compliance itu misalnya karena ada kepatuhan atas syariah. Dia semakin memperdalam ilmunya, akhirnya ketika beli produk juga hati-hati. Melihat tuh ada logo halalnya atau enggak. Itu fenomena. Nah, akhirnya ketika ada pergeseran pola perilaku konsumen ini, makin banyak produsen menjual produk juga berlomba-lomba kan ya mendapatkan apa? Sertifikasi halal. Menjadi peluang bisnis-bisnis yang berkaitan dengan produk-produk halal akhirnya tumbuh subur. Karena apa? Karena ada pasarnya. Itu fenomenanya. Nah, fenomena itu yang bisa diangkat di bagian latar belakang. Dan cari masalah-masalah lain yang juga relevan. Karena kita namanya penulisan atau karya tulis ilmiah, berarti kaitkan dengan teori. Cari buku-buku, nah nanti akan saya kasih info ya, link cari-cari teorinya ini referensinya dari jurnal itu di mana. Dari bukti-bukti empiris, artinya sudah ada penelitian sebelumnya yang kira-kira temanya mirip dengan tema yang akan saya angkat. Nah, itu akan menjadikan referensi rujukan. Kemudian kalau namanya karya tulis ilmiah, biasanya kalau S2, S3 itu paling diutamakan adalah riset gap. Riset gap itu artinya perbedaan celah antara apa sih kebaruan riset yang dilakukan Yoga, Putri, atau Haris dibandingkan riset-riset terdahulu, dibandingkan karya-karya ilmiah sebelumnya. Apa bedanya karya ilmiah kamu dengan karya ilmiah yang sudah pernah dilakukan? Keterbaruannya itu apa? Inovasinya apa? Jangan sampai kamu menawarkan sebenarnya hal yang sudah sering banget dibahas. Tidak ada keterbaruan sama sekali. Nah, kemudian dari masalah itu mengerucut, kamu pasti memberikan solusi, kan ya?
masalah pasti ada solusi, jangan sampai masalahnya gantung. Nah, kalau masalahnya gantung, kamu hanya memaparkan, kamu tidak memberi kontribusi, padahal kreativitasnya kamu misalnya ikut lomba gagasan tertulis, ikut lomba program kreativitas mahasiswa, berarti ada usulan ringkasnya. Apa yang ingin diusulkan sama kalian, kontribusi kalian tuh apa melalui penelitian, melalui karya tulis itu. Tapi di latar belakang jangan panjang lebar, karena kan baru mau mengusulkan nih, nanti di bab 4, bab 5 baru dijabarkan. Bab 3 mulai metode itu juga dijabarkan gimana cara saya meneliti, mencari sumber informasi. Kalau di bab 1 introduction dulu, tapi jangan sampai introduction-nya terlalu blur ya, terlalu melebar dari awal, artinya kualitas karya tulis ilmiah yang baik itu biasanya kita audiens membaca dari latar belakang. Makanya sebenarnya yang paling pusing itu bikin latar belakang. Nanti mungkin ada workshop lanjutan ya terkait teknik mind mapping ya, untuk membuat latar belakang yang bagus, yang polanya ini ya, deduktif. Polanya deduktif itu artinya ambil fenomena umum, kemudian mengerucut sampai dengan ke solusi, sampai ke khusus. Tapi jangan terlalu terlalu meluas fenomenanya. Misalnya anak-anak S1 gitu yang sering saya jadi pembimbing, itu paling sering ngambil dari fenomena apa? Globalisasi. Globalisasi itu udah dimulai dari sekian kapan gitu. Internet, kehadiran internet. Kenapa? Itu terlalu umum. Tembak langsung. Kalau misalnya berbicara tentang green product, langsung aja ditembak. Beberapa tahun terakhir ini, produk-produk ramah lingkungan itu semakin diminati masyarakat. Jangan langsung dalam sejak era globalisasi, Indonesia berkembang, tumbuh subur, baru nanti di paragraf ketiga, keempat, baru bahas tentang green product. Itu artinya terlalu luas fenomenanya, terlalu general. Jangan ya, jadi dari awal sudah tembak fenomenanya, dari umum ke khusus, tapi spesifik benar-benar sesuai dengan tema atau judul penelitian kalian. Nah, makanya di judul itu juga dibuat judulnya yang jelas, tegas, ringkas. Biasanya setiap jurnal riset, kalau kalian mau publikasi atau lomba, mensyaratkan ada maksimal jumlah kata dalam penulisan judul, biar tidak terlalu complicated, nggak terlalu panjang lebar. Kalau terlalu panjang lebar, orang yang baca juga pusing. Ini arahnya kemana sih risetnya si Agil gitu, misalnya seperti itu. Oh nggak jelas nih, dari judul aja saya sudah nggak tertarik gitu, B aja kalau kata anak sekarang. Nah itu juga dari awal juga sudah pastikan judulnya menarik, artinya pembaca akan membuka halaman selanjutnya ya, halaman 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang penting juga di bagian latar belakang, ketika menjelaskan masalah gitu ya, didukung riset-riset sebelumnya yang pernah dilakukan sesuai dengan tema, lengkapi dengan data pendukung yang valid. Valid artinya data-data dalam bentuk tabel kah, grafik kah, bagan, itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang emang kompeten. Contoh kalau di Indonesia itu ada BPS, Badan Pusat Statistik. Survei BPS terkait misalnya 10 komoditas pertanian andalan di Indonesia. Kalian ingin meneliti kopi. Nah, kenapa kopi? Karena kopi itu salah satu komoditas andalan Indonesia. Indonesia penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Kata siapa Indonesia penghasil kopi terempat di dunia? Kata Asosiasi Pengusaha Kopi, ada websitenya. Itu resmi kan ya? Artinya datanya valid, sudah pernah dilakukan riset. Kalau dari AC Nielsen itu lembaga yang juga sering melakukan riset, itu lembaga internasional kan ya. Mereka risetnya macam-macam di semua bidang, tidak hanya ekonomi bisnis. Marketplace misalnya AC Nielsen mengeluarkan data ya, top 5 besar marketplace yang paling sering produknya dibeli online oleh konsumen Indonesia. Kita mungkin bisa secara umum ya, ada pertama, yang terakhir kalau yang data terakhir ya, kalau nggak salah itu Tokopedia. Sebelumnya Shopee. Shopee sekarang sudah diambil alih oleh Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya. Itu datanya valid, artinya emang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga riset yang terpercaya, yang sudah punya pengalaman riset yang nggak sehari dua hari, bisa jadi dia puluhan tahun gitu kan ya. Dari BPS, dari Bank Indonesia, atau dari hasil-hasil riset lain yang bisa dipercaya. Nah, grafik itu biasanya grafik, tabel, atau bahkan divisualisasikan secara menarik. Dari latar belakang itu, orang biasanya lebih suka membaca sesuatu yang sifatnya visual. Ada data-data yang disajikan secara visual, tampilan latar belakang kalian menjadi menarik. Dan tapi nggak usah, jangan terlalu menampilkan banyak data juga. Nanti isi paragrafnya cuma 2 paragraf gitu, isinya data-data yang enggak juga ya. Data tabel juga dibatasi ya, tabel, grafik, bahkan juga dibatasi. Mungkin cukup 3 atau maksimal 4 yang benar-benar relevan, dan ditampilkannya tidak menghabiskannya satu halaman, nanti isinya tabel semua. Ada juga tipe orang yang susah kan ya, membaca tabel, grafik gitu ya, karena kemampuan statistik matematisnya perlu dideskripsikan ya. Ini saya kasih contoh dari deskripsi mahasiswa saya. Beliaunya meneliti tentang perilaku pembelian impulsif. Impulsif itu artinya membeli tanpa terencana. Si Nila gitu, misalnya jalan-jalan ke mall,
pengennya beli obat untuk ibunya di drugstore di mall tuh ada Guardian atau toko obat apa gitu kan ya, apotek ada obat apa di mall. Tiba-tiba di mall ada diskon gitu ya, sel produk-produk spesialnya kamu beli kan ya. Padahal kamu nggak merencanakan karena dorongan hati itu namanya impulsif. Nah, mahasiswa saya ini meneliti terkait perilaku pembelian impulsif konsumen Indonesia di marketplace. Marketplace Indonesia ada apa aja? Shopee. Nah, cari data-data yang relevan yang terkait dengan tema itu. Mari kita lihat data-data apa aja yang masih saya peroleh. Nah, ini ternyata ada pengunjung situs web marketplace Q2 2020, berarti kuartal kedua. Ini yang paling banyak ternyata masih Shopee. Sumber datanya dari mana? Dari ini nih. iPress Insight, artinya sumbernya relevan, terpercaya. Kemudian ada datanya. Oh, ternyata di tahun kuartal kedua gitu ya, tahun 2020 kemarin, paling banyak pengunjung web itu di Shopee ya, di marketplace. Nah, makanya ini jadi alasan juga kenapa saya menarik nih meneliti di marketplace, karena ada pergeseran pola belanja ya, karena pandemi biasanya offline, akhirnya online. Online kenapa belinya di marketplace? Karena marketplace itu produknya banyak. Terus ada data juga nih, pengunjung marketplace di Indonesia tuh 5 besar ada ini. Ada data-data yang mendukung tema yang kita angkat di riset kita. Atau data-data yang lain ini ya, mahasiswa saya ini meneliti, kan banyak tuh produk yang dijual di marketplace Shopee ya. Kita bisa beli apa aja, elektronika, produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kenapa dia memilih fashion? Ternyata ada datanya. Fashion itu adalah produk yang paling sering dibeli di marketplace. Nah, itu dilengkapi dengan datanya. Artinya ada penguat-penguat kenapa kalian memilih objek tertentu, produk tertentu, perusahaan tertentu. Nah, data-data ini kemudian menjadi pelengkap yang akan kalian tampilkan di latar belakang. Boleh tampilkan dalam bentuk tabel, dan jangan lupa, nih saya bilang tadi Asen Nielsen ya, ada sumbernya ya. Kalau tidak ada sumbernya, nanti kalian terindikasi plagiat, atau nggak jelas ini, jangan-jangan datanya nggak valid karena nggak mencantumkan sumbernya. Sumber ini nanti muncul di daftar pustaka. Jadi ketika kita cek, ini kan data itu kan sari ya, intisari ya. Data yang lebih realnya, lebih luas ada dasarnya, bisa kita cek di daftar pustaka, kita klik tautannya, kalau sumbernya dari internet nih, Asen Nielsen 2022 atau dari laporan hasil riset. Jadi kita cari tahu nih, saya pengen tahu nih, ini kan data hasil penelitian banyak, kemudian disarikan jadi satu tabel. Oh, jadi audien bisa menelusuri. Nah, jangan sampai datanya juga palsu ya, karena saya pernah juga ada kasus, saya menguji skripsi, ternyata datanya sudah out of date. Data aslinya misalnya ya tahun 1918, sementara dia risetnya kan tahun 2021. Di halaman di latar belakangnya dia buat nih, data hasil penelitian tahun 2020-2021 rentangnya. Ketika saya klik di daftar pustaka, ternyata itu data 18-19. Karena dia nggak punya data 2020-2021, dia manipulasi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Itu kecurangan, tidak etis ketika melakukan penelitian, karena memanipulasi data. Itu ya, ini dan lain-lain ya. Nanti bisa dicari data-data terkait sesuai dengan tema apa yang kalian angkat. Nah, itu kemudian, nah, isinya latar belakang itu, in general biasanya menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? Nah, kalian anak bahasa Inggris kan udah tahu semua. W itu what, why, when, where, who, dan yang terakhir how. Kalau how berarti berkenaan dengan solusi. Ini makanya saya kasih red warna merah. Pertama what, pasti artinya apa sih yang mau diteliti, isu yang diangkat itu tentang apa, tentang produk halal misalnya, tentang strategi pemulihan COVID, atau tentang yang lainnya. Tren-tren terkini apa yang ingin kalian angkat. Nah, itu what. Kemudian why. Why itu tadi ya, mengapa menarik isu tersebut, pentingnya apa sih kamu meneliti itu. Ini sedang hits ya, sedang hype ya, sedang diperbincangkan di Instagram ya, sedang diperbincangkan, sedang minyak goreng nih. Apa nih fenomena itu kan hits ya, kekinian banget. Mengapa ya? Karena itu salah satu produk kebutuhan sehari-hari. Itu menarik juga diteliti. Kenapa sih kok macet itu jalur distribusi dari produksi? Apakah yang salah di produksi atau distribusinya? Kayaknya menarik nih saya teliti. Berarti temanya, what-nya, isunya adalah kelangkaan produk minyak goreng itu tadi. Why, mengapa kok bisa langka kan ya? Nah, itu kemudian diuraikan. Kemudian when and where, berarti ini setting ya. Di mana kejadian itu? Apakah di Indonesia? Kalau minyak goreng kebetulan di Indonesia kapan ya, dalam beberapa bulan terakhir? Biasanya paling enak meneliti itu yang sedang happening, saya bilang tadi, sedang kejadian. Kenapa? Kalian akan mudah mencari data primer maupun data sekunder untuk mendukung karya tulis ilmiah kalian. Apa itu data primer? Apa itu data sekunder? Data primer adalah data yang bersumber dari narasumber aslinya. Misalnya ingin meneliti, melakukan survei. Kalian menyebarkan kuesioner. Kuesionernya itu diisi oleh responden penelitian langsung. Berarti data dari sumber aslinya. Tapi kalau datanya sudah tersedia, kalian nggak sibuk cari-cari lagi dalam bentuk laporan riset, dalam bentuk grafik, atau laporan bulan, sudah jadi datanya. Kalian tinggal download atau minta dalam bentuk hard copy. Itu namanya data sekunder.
Kalian tidak harus melakukan wawancara, misalnya kalau wawancara ke manajer, wawancarakan pemilik UKM, wawancara ke petani sawit, misalnya ya, kenapa ada kelangkaan minyak, mungkin dari sisi produksi, wawancara kepada toko-toko pemilik manajer toko-toko retail, benar nggak nih kelangkaan minyak kerja? Itu artinya kalian mencari data sekunder dari hasil wawancara. Sebelum wawancara kan skripnya dibuat dulu. Apa yang akan saya tanyakan? Nah, sesuai masalah tadi di latar belakang. Apa masalah yang saya kemukakan di latar belakang? Itu juga menjadi dasar. Tujuannya apa saya melakukan riset? Nanti pertanyaannya juga menjurus agar mendapat jawaban yang bisa menjawab pertanyaan penelitian saya. Kemudian who ini siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang saya kemukakan di riset saya tadi. Kalau minyak goreng siapa aktornya? Kementerian Perdagangan. Misalnya kan ya kan mereka yang mengurus distribusi nasional kan ya, atau Kementerian Pertanian, atau pemilik toko-toko retail, pemilik supermarket, pemilik Alfamart dan segala macam. Atau ibu-ibu nih sebagai responden kan juga ibu-ibu kena imbas ya dari mewakili konsumen dalam hal ini ya ibu-ibu gitu ya. Kenapa ibu-ibu pusing gitu ya? Iya saya nggak bisa masak dan lain-lain. Nah, macam-macam kan ya. Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena utama itu tadi. Ya kalian cari tahu nih, kira-kira di mapping dulu siapa aja nih pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu yang saya angkat di karya tulis ilmiah saya. Nah, itu bisa dijadikan sumber saya untuk mencari data primer. Saya wawancara, saya observasi, saya lihat-lihat gitu ya. Atau kamu keliling ke pasar gitu kan ya, kamu tanya-tanya ke pedagang, kamu lihat-lihat di toko retail. Oh, saya kemarin ya, 1 bulan kemarin ini terakhir, 1 bulan terakhir 3 kali saya mengunjungi Golden Market ya. Golden Market itu salah satu toko retail ya di Jember ya, tempat kita biasa membeli kebutuhan sehari-hari. Itu minyak-minyak benar-benar kosong. Nah, itu kan berarti saya melihat fenomena itu ya, melihat ada masalah nih. Oh, ternyata emang kejadiannya real nih, berdasarkan fakta pengamatan saya di lapangan. Berarti ada bukti empiris. Bisa lihat juga ke riset-riset terdahulu. Mungkin pernah ada juga nih yang membahas nih terkait kelangkaan. Saya bisa nambahin nih. Nah, apa yang belum dibahas itu yang akan menjadi keterbaruan atau novelty dari karya tulis ilmiah. Nah, terakhir dari masalah itu kemudian dirumuskan, saya bisa kasih solusi apa? Ketika saya teliti, seharusnya bagaimana nih? Sorry, terkait masalah itu. Nah, ini kita mulai memberikan kontribusi, memberikan ide kita, inovasi yang kreatif, ide yang kreatif dan inovatif, solusi atas masalah yang sudah kita teliti tadi. Harusnya, nah berdasarkan penelitian nanti kan ya, dari sisi produksi ini gimana caranya biar produksi produk kelapa sawit ini ya sebagai bahan baku utama minyaknya biar lancar. Ada pihak siapa aja yang terkait untuk biar produksinya atau dari sisi distribusi harusnya jalur distribusinya diperbaiki, tapi solusi general aja ya, karena kita kan baru mengusulkan nih di bagian latar belakang. Nanti di bab selanjutnya, bab 3, 4, dan 5, baru kita jabarkan jelas. Inilah solusi yang secara garis besar tadi sudah saya paparkan di bagian latar belakang. Nah, dalam merumuskan 6W dan 1H ini, ada namanya teknik mind mapping. Mungkin anak-anak sering, mungkin kalian sudah sering ya dikasih tugas, ini salah satu tugas yang sering dikasih dosen juga. Selain meringkas, kita buat mind map. Mind map ini artinya memetakan apa what-nya, apa why-nya, apa when-where-nya, siapa who-nya, dan how-nya dalam bentuk pohon atau grafik-grafik. Atau bisa pakai fishbone diagram. Fishbone diagram itu apa? Kita memetakan masalah juga pakai gambar visual bentuknya seperti tulang ikan, makanya disebut fishbone gitu kan ya, tulang ikan. Saya biasanya mengajarkan fishbone ini di kelas manajemen operasi ya, manajemen terkait materi manajemen kualitas. Kemudian nah ini saya kasih contoh ya. Ini contoh dari teknik mind mapping. Artinya ini ada titik tengah. Titik tengah ini artinya tema utama dari karya tulis ilmiah kalian. Masalah utamanya apa? Kalau ini saya kasih contoh yang simpel dulu. Ini kesehatan. Kesehatan ini apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan? Kita buat pohon-pohonnya, akar-akarnya, cabang-cabangnya, sorry kan ya. Kesehatan ini bisa karena tadi kurang tidur. Kurang tidur ini terjadi karena apa? Kita jabarkan lagi. Nah, sama tadi kayak masalah penelitiannya. Tema utamanya adalah kelangkaan minyak goreng. Kenapa minyak goreng ini bisa langka? Why? Berarti sudah terjawab, baru kita jabarkan lagi. Kemudian siapa? Who kita jabarkan yang di atas. Siapa aja aktor-aktor yang terlibat? Apakah pemerintah, pengusaha, petani, ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu tadi jangan dibuat ibu-ibu ya, kita buat konsumen. Nah, itu di mind mapping. Sampai dengan nanti strategi. Setiap cabang ini, kalau semakin ruwet, berarti masalahnya semakin complicated. Nah, berarti kalian harus cari referensi juga. Nah, nanti jangan sampai juga terlalu ruwet ya. Kalau terlalu ruwet, artinya kalian tidak spesifik membatasi kalian ingin fokus risetnya itu apa, nanti isi latar belakangnya terlalu panjang lebar. Nah, isi latar belakang atau bab 1 pendahuluan gitu ya, jangan juga terlalu panjang lebar ya. Cukup 5-6 halaman, jangan sampai lebih dari 10 halaman. Maksimal biasanya 8 atau 10 lah kalau karya skripsi. Atau ngikuti dari pedoman penulisan lomba itu tadi ya.
kalau misalnya kata panitianya latar belakang maksimal 5, ya gimana caranya? Kalian punya 20 referensi jurnal, 20 referensi berita online gitu ya, 20 sumber data terkait kelangkaan minyak goreng itu tadi, gimana caranya dijadikan hanya 5 halaman. Itu namanya teknik synthesizing. Synthesizing itu artinya menyederhanakan semua ide-ide menjadi satu kesatuan dan bisa mewakili realita yang akan kalian angkat di karya tulis ilmiah kalian. Atau kalau nggak pakai mind mapping teknik, ini sebenarnya saya usulkan juga ke SKSP ya, bisa ada workshop lanjutan ya, lebih spesifik, mungkin seharian kalian diajarin caranya membuat mind mapping ini, atau membuat fishbone. Fishbone diagram ini tulang ikan ya, akibat, jadi sebab akibat. Kenapa ada masalah? Pasti karena ada sebabnya. Sebabnya ini yang kemudian kita petakan dalam tulang-tulang ikan ini tadi. Misalnya masalah misalnya komplain pelanggan di terkait pelayanan publik pemerintah, kalian ingat itu. Kenapa sih pelayanan publik pemerintah ini selalu sering banget terdengar berita miring gitu ya, bermasalah. Masalahnya dari mana? Dari ini ada dari manusia, artinya sumber daya manusia yang menjadi petugas pelayanan publik ya, petugas di stasiun, petugas di Dukcapil ternyata tidak terlatih, tidak kompeten, tidak pernah di-training terkait service excellence, bagaimana melayani masyarakat. Nah, itu bisa diuraikan manusia, atau di metode sistemnya semuanya masih berbasis offline, sedangkan eranya sekarang digital. Artinya ketika ngurus sesuatu kita masih harus ngeprint bawa berkas, padahal kalau online kan tinggal upload cek tidak bermasalah. Atau yang lain lagi, atau lingkungannya yang tidak kondusif, atau birokrasinya. Nah, itu bisa dijabarkan dalam tulang-tulang ini tadi. Nah, dari masalah utama apa, kemudian kita buat tulang-tulangnya atau fishbone-nya. Ini jangan terlalu banyak juga. Misalnya masalahnya kita kasih faktor penyebab yang paling signifikan mempengaruhi 4 aja kah atau 3 aja, itu juga sesuai judul ya, batasan dari judul penelitian kalian. Nah, bisa pakai mind mapping teknik atau fishbone diagram untuk memetakan ini tadi, menjawab 6W sampai dengan 1H ya, dari masalah what, why, when, where, who sampai dengan solusi di fase how gitu. Kemudian, nah ini rumusan masalah. Kita tadi sudah buat latar belakang yang isinya adalah fenomena umum mengerucut ke masalah, kemudian mengerucut apa bedanya ide yang saya tawarkan dibandingkan riset-riset terdahulu sampai dengan solusi, kita masuk ke 1.2. 1.2 itu adalah rumusan masalah. Apa isinya? Rumusan masalah adalah intisari dari masalah yang sudah kita paparkan panjang lebar, detail gitu ya, di bagian latar belakang itu tadi. Namanya rumusan, berarti kata kuncinya adalah singkat, padat, jelas. Kalau latar belakang bebas tadi agak panjang gitu ya dari fenomena umum, ini enggak, masalah diintisarikan. Jadi bisa disajikan dalam bentuk paragraf atau pernyataan atau bisa pertanyaan penelitian. Kalau dalam bentuk paragraf cukup 1 sampai 2 paragraf saja. Nggak usah terlalu panjang lebar gitu. Kadang mahasiswa nggak bisa membedakan, meletakkan antara rumusan masalah dan masalah. Masalahnya banyak dirumuskan, itu namanya rumusan masalah. Atau kalau lebih simpel lagi gitu ya, biasanya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ini saya kasih contoh. Misalnya ada mahasiswa yang ingin meneliti terkait gitu ya, strategi pengembangan pariwisata pasca pandemi. Jadi dia jelaskan tuh, sejak pandemi pariwisata kan terdampak, salah satu sektor usaha atau bisnis yang paling terdampak sejak adanya pandemi. Sektor bisnis apa aja? Hotel kah, kemudian bisnis transportasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan pariwisata. Menurut saya ingin mencari tahu tuh, apa aja faktor pendukung dan penghambat dari strategi pengembangan wisata. Kemudian saya kucutkan lagi, secara nasional, salah satu daerah yang juga punya objek wisata yang di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Jember. Kemudian kenapa tertarik memilih Jember? Nah, ini juga perlu dijelaskan di latar belakang. Kenapa tertarik memilih Banyuwangi? Kenapa tertarik memilih Jember? Kenapa tertarik memilih Bali? Jember bisa kali kasih riset seperti ini. Jember itu sebenarnya posisinya cukup strategis, punya beberapa pariwisata andalan. Dekat dengan Banyuwangi, itu bisa menjadi peluang bagi Jember dekat dengan Bali gitu ya, untuk mengembangkan pariwisatanya. Yang selama ini itu belum dijadikan salah satu sumber penghasilan utama oleh masyarakatnya. Padahal sekarang orang ya, sejak tahun 2017-an kalau tidak salah, itu tren traveling gitu ya, sejak ada medsos juga ya, orang itu suka share cerita ketika dia berwisata di media sosial. Akhirnya kebutuhan berwisata itu menjadi kebutuhan mana? Jember seharusnya juga bisa mengembang itu. Kenapa menarik Jember? Karena Jember ini dalam peta pariwisata nasional kan belum kuat posisinya. Justru itu karena belum kuat, makanya saya menjadikan Jember
sebagai lokasi ya, setting dilakukannya penelitian saya. Bukan karena alasan pribadi, alasan pribadi apa? Ya karena saya orang Jember. Terus orang Jakarta nggak boleh meneliti Jember gitu ya. Saya di Jember nggak boleh meneliti Australia gitu kan ya. Saya nggak boleh meneliti Eskimo. Kalau saya punya datanya, kenapa enggak? Itu alasan pribadi gitu ya. Karena saya deket, nyari datanya gampang. Nggak boleh gitu ya. Itu alasanmu sendiri yang kamu simpan sendiri ya. Tidak dituliskan di karya ilmiahmu. Ketika menulis alasan di karya tulis ilmiah, alasannya harus logik, harus ada referensi pendukung. Makanya saya bilang kasih data yang relevannya kuat jadinya. Kalau berdasarkan asumsi pribadi, itu namanya blog pribadi ya, bukan karya tulis ilmiah, namanya diary. Nah, kalau tadi berdasarkan karena ingin meneliti gitu ya terkait COVID, ini apa strategi pengembangan wisata di wilayah Jember, berarti yang kita cari tahu pertama adalah apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember pasca pandemi COVID-19. Kita buat tanda tanya. Artinya rumusan masalah dibuat pertanyaan. Kemudian karena namanya karya tulis ilmiah harus menawarkan solusi, ya kita buat. Yang kedua, bagaimana merumuskan strategi pengembangan pariwisata Jember agar tetap survive di tengah pandemi. Nah, itu akan kita jabarkan, saya bilang tadi ya, di bab 4 itu tadi. Berdasarkan metode riset apa yang kita pilih. Apakah wawancara, apakah metode survei, akan dibahas besok ya. Besok atau minggu depannya lagi sama dosen. Nanti bisa ditanya-tanya. Ini ya, atau kalau ini tidak ingin disajikan dalam bentuk pertanyaan, ya bisa dijadikan paragraf aja. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa saja, yang tapi dalam bentuk kalimat ya, pernyataan, bukan pertanyaan. Itu cara aja, gaya aja, redaksional gitu ya. Tapi kalau saya dulu, ada beberapa dosen yang punya mazhab ya, atau peneliti ya, nggak boleh dalam bentuk pertanyaan penelitian, harus dalam bentuk paragraf. Itu gaya aja. Kalau saya sih, dulu mengikuti mazhab beliaunya, tapi lama-lama saya baca-baca riset, oh ternyata nggak apa-apa sih. Boleh dalam bentuk paragraf, pernyataan, atau dalam bentuk ini. Kalau dalam bentuk ini biasanya lebih mudah, memudahkan audiens mencari tahu, oh ini toh masalahnya sih yang diajukan di penelitiannya Yasinta, diajukan di penelitiannya Tarisa. Menggampang aja audiens gitu kan ya. Kemudian selanjutnya 1.3, ketika kita sudah merumuskan masalah, yang kita lakukan adalah merumuskan tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Ketika kita membuat tujuan penulisan, jelaskan secara spesifik ya, alasan mengapa penulisan atau penelitian itu penting, bisa dalam bentuk, kembali lagi ya, bisa poin-poin, bisa dalam bentuk paragraf atau kalimat yang harus sejalan. Inline itu sejalan atau sesuai dengan latar belakang, dan ini ya kata kuncinya, menjawab rumusan masalah. Masalahmu itu apa? Tujuan penelitianmu harus menjawab masalahmu. Jangan sampai masalahnya A, tujuan penelitiannya C, dan C-nya jauh kan ya? Nah, kalau masalahnya A menjawab masalah A itu tadi. Jangan sampai saya ingin tadi ya, masalahnya menjadi faktor pendukung penghambat pengembangan pariwisata, merumuskan strategi. Itu kamu, tujuan tulisan saya adalah untuk mengikuti lomba. Kan nggak nyambung ya. Yaitu tujuan pribadi, bukan tujuan penulisan ya. Ingin membuktikan diri, bukan tujuan yang sifatnya personal. Atau tujuannya ingin tahu kira-kira banyak nggak orang yang berkunjung ke Jember. Kan nggak nyambung. Bukan itu tadi masalahnya. Itu bagian dari fenomena. Banyak nggak orang yang berkunjung ke Jember, menikmati pariwisata Jember selama pandemi atau setelah pandemi. Itu fenomena. Tapi itu tidak bagian dari rumusan masalah yang kamu sebutkan tadi. Jadi tujuan penulisan, ya gampang, menjawab aja masalah tadi. Kalau tadi tujuan rumusan masalah mencari tahu faktor pendukung dan penghambat, bagaimana merumuskan strategi, berarti tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat itu tadi ya, perkembangan pariwisata Jember pasca pandemi, kemudian dari sisi solusi, merumuskan atau mendeskripsikan, itu menjabarkan, ini kata-kata aja, pilihan redaksional kata. Atau saya kasih contoh karya tulis yang lain, misalnya tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis, mengkaji, mengeksplorasi, atau mengidentifikasi. Jangan ditulis semua ya, ini makanya saya buat atau itu pilih satu ya. Tujuan dari penelitian misalnya menganalisis dan mengkaji boleh 2. Itu menganalisis saja atau ingin mengeksplorasi saja. Ini pemilihan kata-kata aja. Jangan, biasanya ada juga beberapa dosen yang tujuannya ingin mengetahui. Kalau saya, yang saya dapatkan, mengetahui itu level yang sederhana gitu loh. Tapi kalau dibuat lebih keren, bahasa ilmiahnya menganalisis. Jadi lebih tinggi tingkatannya ya, menganalisis, mengeksplorasi, mengidentifikasi. Jadi kan terdengar lebih ilmiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian produk-produk ramah lingkungan. Yang tadi, karena ada tren produk ramah lingkungan. Kemudian tujuan yang lain ya, tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menjelaskan atau mendeskripsikan tentang manajemen sampah rumah tangga melalui program bank sampah di Kabupaten Banyuwangi. Jadi misalnya nih, si siapa ya, Novia gitu. Novia pengen kasih ide
kreatif, inovatif, bagaimana caranya beberapa rumah tangga di Banyuwangi ini saya jadikan objek penelitian nih. Saya ingin buat manajemen pengelolaan sampah rumah tangga di Banyuwangi. Programnya apa, Bank Sampah? Berarti tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah kamu yang mendeskripsikan gimana sih caranya mengolah sampah, melalui solusinya apa? Kamu menaruhkan solusi ini, ada bank sampah. Kamu jabarkan nanti bank sampah itu sudah sebelumnya di latar belakang kamu sudah secara garis besar menjelaskan bank sampah itu apa. Oh, jadi nanti rumah tangga itu ngumpulin sampah-sampahnya di satu tempat bernama bank sampah. Dia mengumpulkan nanti, nah dari mereka mengumpulkan sampah bisa jadi mereka mendapatkan koin atau karena bisa sampahnya itu didaur ulang gitu kan ya. Kalau bisa didaur ulang atau diolah kembali menjadi ini bahan bakar di industri, ada proses-proses kimia tertentu nanti disalurkan dalam bentuk cairan atau gas. Artinya ada keterbaruan yang di situ, solusi yang ditawarkan. Ini ya, ini contoh tujuan penulisan. Saya kasih beberapa contoh berdasarkan tema-tema yang pernah diajukan mahasiswa di lomba karya tulis ilmiah. Kemudian selanjutnya, masih di bab 1 pendahuluan manfaat. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang bermanfaat ya. Tadi saya lupa bilang, selain tulisannya rapi, yang kedua tulisan kontennya kekinian, katakanlah seperti itu ya, mengangkat fenomena yang sedang happening. Satu lagi ada manfaatnya. Percuma kamu menulis kalau nggak ada manfaatnya kan ya, entah kalau iya bermanfaat Bu, jadi apa? Jadi bungkus gorengan gitu ya, jual gorengan itu bermanfaat juga kan ya, tapi bukan itu ya, itu bukan manfaat yang kita harapkan dari hasil karya itu kan output juga ya, di print kemudian sudah ikut lama nggak dipakai dikiloin gitu ya, ternyata dibeli sama enggak, tapi bermanfaat juga itu Bu, ya benar sih. Maksudnya adalah manfaat dari sisi ilmiah, ada dua manfaat ya, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Apa itu manfaat teoritis? Manfaat teoritis berarti karyanya si Yoga, karyanya si Himatul ini nanti akan menjadi rujukan bagi teman-temannya atau karya tulis ilmiah lainnya yang ingin mencari tema yang relatif sama dengan karya tema yang kalian angkat di karya tulis ilmiah. Artinya memperkaya literatur. Kalau saya tentang pariwisata, berarti memperkaya literatur tentang manajemen pariwisata. Saya tentang halal tadi ya, saya menawarkan marketplace halal. Pernah ada tuh mahasiswa saya menawarkan ide, saya ingin punya marketplace kayak Shopee, kayak Lazada, tapi khusus produk-produk halal, dikasih nama Halaling gitu ya. Berarti memperkaya literatur tentang ekonomi Islam ya, bisnis Islam. Kalau ada yang pengen memiliki sejenis terkait marketplace halal, nah karya saya ini bisa dirujuk. Alhamdulillah berarti saya bisa bermanfaat untuk peneliti lanjut, menjadi sumber referensi atau rujukan untuk riset lanjutan ya, baik karya tulis ilmiah, ikut lomba, skripsi, disertasi, dan lain-lain. Apalagi kalau sudah terpublikasi. Kalau belum dipublikasikan, nggak ada jejak digitalnya ya, nggak akan bisa dijadikan referensi kan ya. Kamu nulis tapi di blog pribadi. Nah itu biasanya saya tidak memberikan apa ya. Kalau saya tidak memperbolehkan mahasiswa saya. Jadi kalau mengutip itu nggak boleh dari Wikipedia juga ya. Kalau saya ya haram hukumnya mengutip dari Wikipedia. Membaca oke, tapi tidak dijadikan sumber kutipan. Karena itu kan nggak ada proses review yang bagus gitu kan ya. Proses review ilmiah bahwa semua hal yang dipost di Wikipedia itu ilmiah. Meskipun tidak salah juga, banyak beritanya juga benar. Tapi kurang ilmiah. Nah, ketika kamu nulis, dipublikasikan, artinya diterbitkan di koran gitu ya. Kamu buat artikel populer, atau diterbitkan di jurnal penelitian gitu kan yang sudah melalui proses itu bisa dirujuk oleh peneliti lanjutnya yang temanya sama. Itu manfaat di sisi teoritis. Dari selain manfaat teoritis tentunya ada implikasi atau manfaat praktis. Riset yang saya lakukan ini juga bermanfaat nih bagi apa? Pertama bagi objek yang saya teliti tadi ya, bagi pengusaha minyak goreng gitu kan ya, bagi petani ternyata mereka tahu masalahnya di sini. Nah, bisa menjadi apa? Dasar perumusan strategi bisnis. Kalau saya fokusnya ke distribusi tadi ya minyak goreng, berarti strategi marketing. Kalau saya fokusnya ke petani, berarti strategi operasi produksi. Tergantung tadi tema risetnya batasannya seperti apa. Atau ke masyarakat, dari sisi apa? Mak-mak tadi ya, konsumen akan memberikan solusi. Ini loh Bu, jangan asal ngomong. Karena kalau Ibu asal ngomong nggak tahu masalahnya, takutnya ada yang ngerekam, nanti Ibu di somasi dituntut ya. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung ini bisa dibaca nih Bu, karya tulis ilmiah. Jadi ibu punya solusi, ibu punya pengetahuan baru. Saya kasih pencerahan nih sama mak-mak semua. Ini loh mak-mak, hasil riset saya terkait kelangkaan minyak goreng. Alhamdulillah bermanfaat. Apalagi ibunya gitu ya, ibunya selamanya marah-marah, ngomel, mengurangi uang jajan dan segala macam. Ini loh, saya udah riset mak, jadi jangan ngomel aja. Ada sebab, ada akibat. Ternyata kenapa minyak goreng itu langka. Jadi gitu ya. Artinya bermanfaat kan ya risetnya, apalagi kalau sudah dipublikasi. Kemudian manfaat yang paling penting juga kamu membantu pemerintah. Saya sebagai mahasiswa punya kontribusi nih. Pemerintah jadikan riset kamu sebagai apa? Ya sebagai dasar perumusan kebijakan, aturan, undang-undang. Oh ternyata banyak yang meneliti apalagi banyak ya.
meneliti banyak itu orangnya kan berkumpul tuh penelitiannya, ngebas ibaratnya sudah ngebas itu jadi fenomena diviralkan. Artinya kamu sering ikut forum-forum, saya mendiseminasi. Diseminasi itu artinya kamu menyebarkan hasil penelitian kamu, entah ikut seminar, entah ikut konferensi. Ternyata banyak orang yang tertarik. Ternyata si risetnya si apa namanya si Yasinta atau si siapa ini namanya Salvi gitu, Linda gitu ya, dibacakan, dipresentasikan di forum nasional internasional, pemerintah ada yang tertarik, ada anggota DPR, kamu ditarik, jadi staf ahli saya. Ini bisa dijadikan dasar nih riset kamu, nanti kalau kita buat undang-undang terkait minyak goreng ini ya, kamu riset kamu itu bisa kita jadikan acuan, karena benar-benar kamu real nyari datanya, benar-benar kamu cari data sampai ke akar-akar masalah gitu kan ya. Pengolahan datanya, metode penelitiannya juga benar dan kuat. Nah, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu dan sudah dipresentasikan, sudah teruji gitu kan ya. Wah, itu kamu seneng banget kan ya. Wah, ternyata riset saya berawal dari kepo-kepo gitu ya, berawal dari curious, keingintahuan, ternyata bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena undang-undang itu, kebijakan, aturan mengatur hajat hidup orang banyak ya, mengatur cara kita hidup juga sehari-hari. Ternyata saya berkontribusi positif bagi masyarakat itu. Jadi ya balik ke masyarakat, itu namanya implikasi praktis. Atau kalau ke UKM gitu ya, kamu ngambil objek UKM ya, UKM nih kamu kan anak ekonomi ya, sudah belajar ya, udah bergelar SM nantinya gitu kan ya. Kamu sudah tahu cara mengolah bisnis ya dari sisi marketing, pemasaran, cara membaca data ekonomi makro, mikro, kalau anak IE atau akuntansi ya. Kamu bisa riset, kamu bisa kasih input nih ke UKM, usaha kecil yang mungkin mereka kurang edukasinya, bermanfaatlah riset kamu ya. Apalagi kalau kita mungkin riset kita masih nggak terlalu terapan ya, artinya hasilnya nggak kayak orang pertanian atau anak kimia, kedokteran yang risetnya di lab kan ya, real gitu, meneliti tikus kayak atau apa. Kalau kita kan masih persepsi, tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Tinggal bagaimana kamu menyajikan riset kamu, mempublikasikan sehingga nanti ada manfaatnya ya. Syukur-syukur sampai ke tahap ini tadi ya, pemerintah dibaca risetnya berarti sudah wow banget. Tapi kalaupun tidak sampai ke riset pemerintah, at least sudah punya karya ilmiah itu sudah bangganya menurut saya luar biasa ya, apalagi sudah terpublikasi. Itu ya, di bab 1 ada 4, mulai dari latar belakang, kemudian dikerucutkan menjadi rumusan masalah, dikerucutkan lagi menjadi tujuan penulisan atau tujuan penelitian sampai dengan manfaat. Jadi harus ada manfaatnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke, kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 itu isinya apa? Bab 2 itu isinya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka artinya apa aja teori atau referensi-referensi acuan yang kita jadikan bahan untuk kita lebih detail lagi menjelaskan dari sisi definitif. Isinya ada 2 ya secara umum. Yang pertama landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu. Nah, ini tidak dijelaskan secara detail di bab 1. Bab 1 itu fokus ke fenomena, masalah kan ya. Kalau di sini fokus ke penjabaran landasan teori. Misalnya tadi ya, tentang pariwisata, berarti kita kasih definisi ilmiah, apa itu pariwisata. Strategi pengembangan pariwisata terkait COVID, berarti kita kasih apa itu strategi. Nah, pemulihan pasca COVID. Nah, jadi kita kasih benar-benar definisi-definisi ilmiah dari sumber yang jelas juga. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Biasanya saya kalau mahasiswa nulis skripsi atau karya tulis email lainnya saya batasi. Cari sumber definisi ilmiah yang terbaru ya, yang terkini, artinya di atas tahun 2000. Biasanya saya batasi. Jangan pakai referensi tahun 99, tahun 80-an, atau 70-an. Kalian belum lahir, bukunya sudah ada, kalian kutip ya, pasti sudah tidak relevan ilmunya. Nah, dari 2 sampai 4 sumber gitu kan ya. Kemudian sama urutannya terstruktur dari fenomena umum, ngikutin aja dari latar belakang. Kamu bahasnya dari mana? Berarti di tinjauan pustaka juga ngikutin itu. Pertama bahas pariwisata, base strategi, yang lain-lain dan seterusnya. Ini contohnya, ini saya kasih contoh aja. Pariwisata, misalnya landasan 2.1, landasan teori A pariwisata atau 2.1.1 pariwisata. Berarti kita menjelaskan pariwisata berdasarkan beberapa literatur ilmiah yang saya refer, yang saya acu, itu artinya apa? Berarti ini contohnya, menurut Paramita dan Destari, nama belakang penulis ya, berarti saya nih, misalnya saya dan Bu Fajar ya, menulis buku judulnya Manajemen Pariwisata. Dan kalian menjadikan buku saya itu sebagai referensi. Kalau buku, itu ada tahunnya, ada halamannya. Tapi kalau jurnal, riset, hasil penelitian, itu tidak ada halamannya, cukup tahunnya saja. Nah, itu teknik penulisan ini ya. Jadi menurut Paramita dan Lestari, karena nama belakang saya Paramita, nama belakang Bu Fajar Lestari, 2021.219, pariwisata adalah kegiatan perpindahan, ini contoh aja ya, bukan definisi baku, saya hanya kasih contoh, jangan dipercaya ya, pariwisata versi saya gitu ya. Kemudian ternyata tidak hanya saya kan ya,
yang punya buku manajemen pariwisata. Ada penulis author lain juga di atas tahun 2000. Apalagi kalau kita penelitiannya tahun 2020, saya sekarang 2022 ya, ada buku yang diterbitkan tahun 2022 dan relevan, itu bisa. Atau buku tahun 2020, 2019. Jangan terlalu lama lah. Kalau bisa 5-10 tahun terakhir. Nah, menurut saya Paramita dan Destari pariwisata adalah sekian. Kemudian tapi sedangkan menurut Wulandari dan Suryani berarti ada definisi yang berbeda, entah sedikit berbeda atau sangat berbeda, itu bisa ditulis lagi. Sedangkan menurut Wulandari dan Suryaningsih pariwisata adalah, kalian tuliskan gitu kan ya definisinya. Kemudian ternyata ada sumber lagi, kalian dapat satu sumber lagi nih yang agak berbeda juga dari sumber sebelumnya. Definisi lainnya dikemukakan oleh Nugraha dan Susanto tahun 2019. Ini berarti dari jurnal karena tidak ada halamannya. Terus saya kasih tahu apa itu jurnal ya. Definisi lainnya dibukakan oleh Nugraha dan Susanto yang menyatakan bahwa pariwisata adalah titik-titik ya, maksudnya kalian kutip ambil dari sumber aslinya gitu. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah ini definisi versi kalian sebagai penulis. Itu juga kontribusi kalian. Artinya dari 2-3 sumber definisi kemudian kalian simpulkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pariwisata adalah sesuai kalian hasil analisis dari 3 definisi itu tadi. Itu kontribusinya. Jadi jangan hanya mengutip tanpa kalian bisa menyimpulkan apa itu pariwisata, apa itu strategi, apa itu green marketing, apa itu kategori produk halal gitu. Mungkin produk halal itu ada indikator sebuah produk dikatakan halal jika sesuai undang-undang A, sesuai aturan B, sesuai prinsip Islam misalnya kan ya. Tapi kalian simpulkan setelah kalian jabarkan ya dalam bentuk paragraf-paragraf. Kalau ada beberapa indikasi, ada poin-poin ya dibuat poin-poinnya. Ini isinya landasan teori atau ujian tetap. Atau ada teori beneran. Misalnya di marketing itu misalnya theory of recent action, theory of behavioral, TPB ya, plan behavioral, atau teori terkait gini marketing. SDM teori lain lagi. Saya nggak terlalu paham ya. Di operasi juga ada teori. Teori itu artinya ada rumusan yang lebih spesifik, tidak hanya definisi ilmiah. Bisa dituliskan. Jadi teori utama yang saya jadikan rujukan di pilihan ini adalah ini. Siapa yang mencetuskan teori itu? Itu bisa dijelaskan di bagian tinjauan pustaka. Ingat, gunakanlah referensi, jangan yang tahun jadul ya. Bahasa itu sering karena itu tadi sumbernya Kak Ting. Padahal Kak Ting yang dia jadikan skripsi itu udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Lalu sumbernya sudah sangat tidak relevan dengan tema riset kekinian yang kalian jadikan tema utama. Ini terkait bab 2 ya, tinjauan pustaka. Kemudian, kemudian ini yang selanjutnya setelah landasan teori, yang penting juga menunjukkan bahwa posisi kalian ini, riset kalian ini, karya tulis kalian ini punya keterbaruan adalah penelitian terdahulu. Ambil 3-5, biasanya saya seperti itu ya, 3-5 penelitian terdahulu yang mirip-mirip temanya, yang sama-sama meneliti terkait objek yang sama atau tema yang sama, kemudian kalian jadikan acuan. Riset terdahulu sebenarnya sudah pernah dilakukan. Kalian jelaskan ringkas aja, misalnya satu penelitian, satu paragraf. Apa inti dari riset terdahulu terkait apa? Metode yang dia gunakan apa? Objek yang diteliti apa? Hasilnya bagaimana? Apa bedanya riset kemudian dari 3-5 riset terdahulu, kalian simpulkan juga bagaimana posisi riset Anda dibandingkan riset terdahulu. Riset terdahulu misalnya, tadi ya, sudah pernah ada yang meneliti tentang terkait strategi pengembangan wisata di Jember. Tapi sebelum pandemi, setelah pandemi belum ada, berarti itu keterbaruannya. Karena pasti ada kondisi yang berbeda sebelum dan sesudah era normal dan new normal tadi ya. Ketika bepergian selama pandemi, kita kan harus pakai alat-alat tertentu ya, masker. Nah, ketika perwisata sebelum pandemi itu nggak ada. Dan itu belum pernah ada ternyata risetnya. Nah, itu berarti itulah kontribusi kamu terhadap pengembangan literatur. Memberikan sesuatu yang sifatnya baru. Nah, dari mana kamu mencari riset-riset terdahulu ini? Kalau dari artikel jurnal kah atau dari buku, kamu bisa cari di sini ya. Ini ada linknya, nanti bisa diklik dari Google Scholar, dari Emerald, atau dari Library. Dan sumber lainnya ya, ada banyak sekali sumber untuk mencari artikel ini. Ini saya buka ya, contoh Google Scholar. Mungkin mayoritas saya yakin sudah familiar lah apa yang itu. Ini ya, scholar.google.com. Misalnya kalian tadi ingin meneliti tentang ini ya, green marketing. Ya klik aja kata kuncinya. Keluar semua kan ya, ini semua riset, buku, semuanya terkait green marketing. Nah, tinggal di-download satu-satu. Kalau ada tulisan PDF ini, berarti dia bisa di-download. Kalau enggak, biasanya enggak bisa di-download. Atau di-download tapi berbayar. Nah, cari aja yang gratis-gratis. Nah, dari sini kalian kemudian mapping juga. Apa sih trend riset terdahulu? Nah, cari-cari trend riset yang relevan. Ada banyak sekali kan ya.
cari yang temanya benar-benar spesifik. Nah, atau misalnya pembelian impulsif di Indonesia. Nah, jadi banyak ya, tidak hanya berbahasa Inggris ya. Kalau kalian ketik kata kuncinya bahasa Inggris, yang keluar juga akan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian ketik kata kuncinya bahasa Indonesia, yang keluar ya bahasa Indonesia. Ini contohnya ya. Nah, ini nih. Ini riset terdahulu, judulnya pengaruh diskon dan aplikasi e-wallet terhadap pertumbuhan minat pembelian impulsif konsumen milenial di wilayah Tenggara. Kekinian banget kan ya? Milenial ini generasi Y ya, kalian generasi di atas milenial sebenarnya. Generasi Z ya, maksudnya dekat dengan teknologi lah ciri-ciri generasi milenial. Nah, ini bisa jadikan, kalau kalian ingin mengerti tentang pembelian impulsif, fokusnya pada spesifik ini, e-wallet dan diskon. Kalau yang lain ya cari aja yang lain. Banyak ya, banyak sekali. Tinggal disarikan mana yang paling bagus, yang paling penting. Nah, makanya ketika menulis, butuh kemampuan membaca juga. Nah, skill membaca kalian itu, semakin sering kalian menulis, kemampuan membaca kalian juga akan semakin tinggi. Biasanya baca satu artikel puyeng gitu ya, sekarang baca satu artikel bisa kayak Superman. Tahu Superman ya? Superman tuh kalau baca buku kan di screening aja gitu, nempel gitu kan ya. Nah, itu juga itu sesuai dengan jam terbang ya. Semakin sering membaca tuh nggak usah baca seluruhnya, udah paham. Atau di Emerald. Ini tadi ini Google Scholar, ini Emerald. Ada yang lain lagi kita bisa Emerald. Misalnya kita green marketing. Emerald ini biasanya lebih enak karena dia di abstraknya tuh udah jelas tuh. Tujuan risetnya apa, ini contohnya. The impact of green marketing. Saya download ya, coba. Mana nih? Aduh, bentar. Tutupan. Apa nggak mau di-download ya? Jangan-jangan kalau tidak mau di-download takutnya berbayar. Karena ada beberapa artikel itu yang tidak bisa di-download kalau tidak berlangganan. Access to you, nggak bisa ya. Kayaknya saya harus connect. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalian bisa mengakses lewat library UNED. Kalau dari library UNED, biasanya, dan mengaksesnya harus lewat ini ya, internetnya universitas, Universitas Jember. Kalau dari wifi rumah biasanya nggak mau. Kalau dari ini, saya lama banget nggak buka library ini. Ada nggak nih, green marketing? Biasanya ada buku, syukur-syukur ya, atau artikel. Semoga ada. Oh, ini ada buku nih. Ini kayaknya nggak bisa di ini. Ada yang punya kartu perpus, biasanya kalau perpus kita bisa download kalau kita sudah menjadi anggota. Biasanya anggota download itu 2 minggu ya. 2 minggu kalian dikasih akses untuk membuka. Sama kayak ini tadi. Kalau tidak tersedia gratis gitu ya, saya harus klik-klik link kemana-mana, berarti ya kita cari yang lain. Kita cari yang tersedia gratis gitu kan ya. Ada nggak yang tersedia gratis ya? Nah, ini kalau udah klik here to view access option tuh biasanya tidak tersedia gratis, berarti nggak bisa diakses. Atau bisa cari di Google Scholar ya, kalau udah ada kayak gini-gini, ini biasanya tersedia gratis. Nah, kita tinggal download, ini PDF-nya, data connection file, sama. Coba yang lain, jangan dari IPB. Nah, nih, udah gratis nih. Kan langsung download ya, kalau gratis, tapi ada yang berbayar. Nah, UNED itu, kalau kita pakai internetnya UNED, kita langganan, saya lupa ya, EBSCO atau apa, ada beberapa langganan jurnal, EBSCO, Emerald, dan Springer Link itu publisher jurnal. Artinya kita nulis artikel ini bisa diterbitkan di berbagai macam jurnal, entah jurnal nasional, internasional, kemudian dikompilasi. Nah, kompilasi nama perusahaan yang mengkompilasi jurnal-jurnal itu ada Emerald, ada Springer Link, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau kita berlangganan, kita bisa akses gratis. Tapi kalau tidak berlangganan, ya itu tadi saya bilang ya, ada akses berarti nggak berlangganan, nggak bisa gratis. Ya kalau kalian sultan, duitnya banyak ya nggak apa-apa, kalian bisa beli online ya, modelnya kartu kredit doang gitu kan ya. Atau pakai strategi, punya teman di UI, punya teman di UGM, saya biasanya kayak gitu ya, saya masih punya teman dosen UI, dosen UGM, saya butuh artikel ini nih, kalau saya pakai akun universitas saya, UNED, nggak langganan, tolong dong kamu akses lewat UGM sana, oke, ternyata karena UGM langganannya jauh lebih banyak. Dia download, nanti langsung dia kirim ke saya via email atau ya. Ini karena artikelnya menarik, saya jadikan salah satu referensi rujukan utama untuk riset saya. Atau ini ya, ini kan general banget nih, ini bisa ditaruh di latar belakang nih. Konsep diri, gaya hidup, strategi pemasaran, dan pembelian impulsif antar generasi. Ini menarik banget. Mungkin membedakan ya, orang yang dari generasi Z, kalian gitu ya, anak usia belasan, 20 tahun, pembelian impulsifnya tuh produk apa sih?
produk skincare, cilok, boba gitu impulsif kan ya. Tapi kalau generasi kakek-kakek kalian, generasi baby boomer nggak mungkin beli impulsif ya. Beli impulsifnya apa? Balsem gitu kan ya. Obat sakit kepala kan impulsif, artinya lagi jalan-jalan, oh iya ya, kayaknya lagi musim dingin. Padahal nggak berencana tuh dibeli. Ada perbedaan kan ya antar generasi ini, generasi baby boomer, generasi X, Y, Z, atau generasi di atas kalian lagi, atau generasi apa namanya nanti. Generasi baru. Nah, itu bisa salah satu ide ya untuk melakukan penelitian. Artinya kekinian ya pembelian impulsif. Kalau anak marketing sering banget salah satunya menjadikan pembelian impulsif sebagai tema utama penelitian. Itu ya, itu cara mencari artikel di Google Scholar, atau kalau mau gampangnya Google aja ya. Artinya kalau udah Google Scholar ini spesifik ke riset-riset, ke buku-buku. Tapi kalau Google aja kan semuanya. Kalau kalian ketik Google aja, kalian ketik green marketing ya semua ya. Link YouTube, link Instagram, link apa keluar semua gitu kan ya. Macam-macam, tidak spesifik ke artikel hasil penelitian. Tapi ini juga boleh diacu ya, misalnya kayak gini. Ini dari akurat apa ini? Akurat ini website apa ya? Nah ini juga bisa, ini kan berita populer kan ya. Tapi situsnya ini terpercaya nih. Boleh kalian ngambil beberapa istilah terkait green marketing, nggak boleh nih. Tinggal nanti ini yang kemudian di copy, dijadikan ditulis di daftar pustaka. Nah, tapi ini tidak menjadi riset, tidak ditulis di bab 2 ya. Tidak ditulis di ini, tidak ditulis dari yang penelitian terdahulu, karena ini kan hanya berita populer. Artinya artikel populer yang ditulis di media massa. Itu bisa dijadikan di bab 1 nih. Bisa nih tambah-tambahan menurut siapa nama penulisnya. Itu ya, itu terkait bab 2 yang isinya adalah penelitian terdahulu. Ini saya hanya share beberapa link, masih banyak lagi link-link lainnya yang bisa dijadikan rujukan untuk mengakses jurnal kah, buku, dan lain-lain. Intinya cari keyword yang sesuai tema penelitian kalian. Itu ya, udah, karena kita cuma sampai bab 2 ya. Semoga mendapat gambaran terkait bagaimana menulis karya tulis ilmiah secara spesifik di bab 1 dan bab 2. Masih ada waktu, Mbak Moderator, atau sudah habis waktunya? Mbak Panitia? Sudah cukup, Bu. Oh, udah cukup ya? Oke, soalnya tadi takutnya kamunya nggak berani nyela ya, nyela aja nggak apa-apa. Ntar 2 jam saya ngomong gitu ya. Oke, kalau sudah kita ke sesi selanjutnya ya Mbak ya, tanya jawab ya. Iya, betul Ibu. Kita Ya, punya saya. 30 menit. Oke, saya kembalikan ke panitia. Ini sembari sharing-sharing ini contoh ya, beberapa artikel terus kakak tingkat kalian ya. Boleh kayaknya, tapi kayaknya saya mohon maaf ya, saya nggak bisa share ya, karena ini namanya karya ilmiah kan ya kalau tidak atas izinnya, karena dia belum terpublish. Kalau sudah dipublish bisa di-download, tapi kalau belum terpublish harus minta izin dulu sama si penulisnya. Ya silahkan Mbak Laila Tul Fitri ya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan menarik. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri atau Bu Cempaka tadi dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi seluruh peserta di kegiatan kita pada hari ini. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya terkait materi yang masih dirasa kurang jelas atau belum dipahami dapat ditanyakan. Bagi peserta yang ingin bertanya terkait materi pelatihan ini, bisa raise hand terlebih dahulu atau dapat langsung mengetiknya di kolom chat Zoom dengan format nama lengkap underscore pertanyaannya. Bagi penanya atau pertanyaan yang ada akan dipilih oleh saya sendiri. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang mau tanya juga, ya nggak apa-apa juga sih. Asumsinya sudah jelas gitu ya. Jadi saya bisa lanjut tidur siang nih. Enggak ya, bercanda. Silahkan kalau ada yang mau tanya ya. Sepertinya cukup banyak yang Iya, monggo. excited itu bertanya. Iya, silahkan. Saya urutkan bagi yang raise hand pertama untuk peserta atas nama Yoga Permana. Saya persilakan untuk bertanya. Halo Yoga, saya ngajar kamu juga kayaknya Yoga ya? Di semester 1.
Oh iya, benar. Pengantar manajemen bukan? Bisnis dan manajemen pemasaran. Oh, anak ini ya, IE ya? Nggih. Nggih, silakan juga. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mau izin bertanya, pada penelitian yang menganalisis pengaruh, misalnya kayak meneliti pengaruh variabel A terhadap variabel B, itu apakah harus juga memberikan solusi, Bu? Dan mengapa pada skripsi biasanya mahasiswa itu lebih banyak membuat penelitian model seperti ini? Apakah karena penelitian seperti ini tuh lebih mudah dilakukan, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, langsung saya jawab aja ya, boleh ya, daripada ntar lupa gitu. Ya, dipersilakan Ibu. Iya, itu namanya penelitiannya kuantitatif ya. Biasanya paling banyak, kalau dibilang lebih mudah ya benar juga sih. Kita ikut jalur utama, artinya ya sudah banyak kalau kita ikut jalur utama, kita cari riset-riset yang akan kita jadi rujukan itu kan gampang. Tapi sebenarnya penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif itu kita terjun, nanti tidak bisa nggak menggunakan metode survei ya. Biasanya kita melakukan wawancara, nanti mengolah transkrip dan lain-lain. Pengaruh itu kan berarti meneliti sebab akibat. Kenapa anak-anak banyak meneliti itu? Karena paling gampang. Artinya kenapa A bisa terjadi dipengaruhi oleh A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, itu biasanya umum atau jamak dilakukan. Nah, banyak skripsi-skripsi juga seperti itu. Jadi masih mayoritas, meskipun sebenarnya boleh juga sih keluar dari pakem untuk tidak meneliti itu, tapi karena mahasiswa, kadang dosennya juga sudah saya kasih pemahaman. Kalau kualitatif itu nanti kita pikirkan, kalau saya kasih wawasan ke mahasiswa itu dipikirkan sampai dengan mengolah datanya gitu. Mengolah datanya. Kalau kualitatif itu saya juga bukan ahli di bidang kualitatif ya. Kualitatif itu fenomenanya harus kuat banget. Kalau kuantitatif itu lebih ke hal-hal yang terjadi di sekitar-sekitar dan tidak harus kita misalnya mencari tahu sampai ke dalam-dalamnya dan kita hanya menyebar kuesioner mengolah data secara statistik. Berdasarkan variabel-variabel itu tadi ada variabel independen yang mempengaruhi, ada variabel dependen dipengaruhi. Mayoritas itu seperti itu, tapi kalau di IE biasanya nggak juga kayak gitu ya. Biasanya kalau IE itu dia, setahu saya, karena saya bukan orang IE ya, datanya itu data-data sekunder atau anak-anak akuntansi atau anak-anak apa namanya keuangan gitu loh. Tapi kalau anak-anak non IE akuntansi keuangan biasanya riset-risetnya keperilakuan, meneliti pengaruh itu tadi. Tapi bisa jadi riset-riset non keperilakuan atau non behavioral juga meneliti pengaruh berdasarkan data sekunder. Tapi kalau di karya tulis non skripsi biasanya kita tidak meneliti pengaruh misalnya. Bisa saja tidak hanya meneliti pengaruh, tapi meneliti gagasan-gagasan baru, kita memberikan ide seperti contohnya ini ya, biar agak ada contoh realnya. Kalau karya tulis ini ya, ini dia tidak meneliti pengaruh, tapi memberikan gagasan ide. Misalnya penerapan teknologi minapadi sebagai optimalisasi lahan persawahan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ini kan aplikatif banget. Artinya dia tidak meneliti pengaruh, apa hal-hal yang menyebabkan pendapatan petani meningkat, tapi sudah ke praktek, sudah ke solusi. Pendapatan petani ini bisa meningkat ke teknologi. Tapi kalau pengaruh, kita juga bisa memberi solusi. Karena namanya riset itu ada dua manfaat, saya bilang tadi, manfaat praktis, teoritis, sama manfaat praktis. Saya balikan ke ini ya, saya balikin ke mana tadi? Ini ya, manfaat teoritis, hasil riset kamu akan menjadi rujukan disertasinya. Manfaat praktis itu solusi tadi, artinya risetnya kamu, siapa tadi Yoga, yang meneliti pengaruh, ternyata terbukti nih pengaruhnya. Misalnya, tadi ya, diskon, kalau kita ngomong dari sisi manajemen pemasaran, ternyata diskon sama flash sale itu berpengaruh pada pembelian impulsif konsumen di marketplace. Solusinya, aslinya solusi, kamu bisa kasih saran nih, kepada para pengusaha yang menjual produknya di marketplace. Itu namanya implikasi praktis. Apa sarannya, solusi atas masalah kenapa produknya tidak laku gitu kan ya. Solusinya apa? Ya coba kasih diskon, coba sering-sering jualan flash sale, entah flash sale 17 Agustus atau flash sale tanggal 12 gitu kan ya, atau flash sale ketika tahun baru. Nah, karena ternyata terbukti dari penelitian saya ini berdasarkan data yang saya cari himpun dari konsumen dengan metode survei, terbukti bahwa konsumen itu senang ketika dikasih diskon, ketika ada flash sale, karena harganya lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan tidak flash sale. Terbukti diuji secara statistik lewat metode analisis data yang saya pilih gitu kan ya. Nah, itu namanya solusi implikasi praktis. Dijadikan saran bagi pengusaha marketplace untuk mengembangkan bisnisnya. Berarti strategi yang harus dilakukan adalah memperbanyak jumlah diskon, memperbanyak jumlah flash sale. Karena terbukti itu bisa berpengaruh pada pembelian impulsif konsumen. Jadi pasti ada
solusi yang ditawarkan. Solusi dalam hal ini adalah dasar untuk merumuskan strategi bisnis, itu kan ya. Entah di bidang marketing, entah di bidang pemasaran. Kalau di IE, saya bukan orang IE ya, sekali lagi semoga tidak menyesatkan. Setahu saya banyak juga riset saya itu data-data sekunder, data-data ekonomi makro. Misalnya tingkat konsumsi rumah tangga pasca pandemi di kalau secara spesifik kita tentukan setting risetnya di Kabupaten Jember misalnya. Rumah tangga itu berarti kan individu rumah tangga mengkonsumsi untuk membeli produk untuk dikonsumsi, bukan untuk bisnis. Berarti kalian cari tahu survei tuh ke rumah-rumah tangga, kepala-kepala keluarga yang ada di Jember. Bagaimana pola konsumsi mereka ketika selama pandemi. Setelah kalian riset ke lapangan ya, kalian cari data sekunder, udah ada datanya, atau kalian jadi data primer, kalian tanya langsung, ternyata hasilnya kalian simpulkan berdasarkan analisis dan pengolahan data bahwa selama pandemi itu ada perubahan pola konsumsi di kepala di rumah tangga di Kabupaten Jember, tidak lagi mengkonsumsi barang-barang mewah, lebih ke mengkonsumsi barang-barang kebutuhan primer pokok sehari-hari, lebih mengkonsumsi produk-produk yang berkenaan dengan kesehatan. Itu kan selama ini nggak ada beli masker, saya kasih contoh sederhana ya, selama ini nggak pernah beli hand sanitizer, tapi sejak pandemi bapaknya atau ibunya yang belanja bulanan akhirnya masukin tuh di list belanja bulan, ada pola konsumsi. Artinya sarannya untuk apa? Solusinya bagi kalau kita menyasar kepada pelaku bisnis kan ya, berarti ini membuka peluang nih untuk bisnis-bisnis di bidang penyediaan produk-produk yang dijual semasa pandemi. Berarti itu implikasi praktisnya, karena ada datanya. Ini loh jenis produk-produk, ini loh pola konsumsi rumah tangga setelah adanya pandemi di Kabupaten Jember. Berarti orang-orang yang tertarik untuk bisnis menjual produk-produk yang laris manis di pasar ketika pandemi, itu menjadi implikasi praktis kamu. Itu dari sisi pemerintah. Pemerintah juga harus tahu nih, masyarakat ternyata konsumsinya seperti itu. Kalau bisa peredaran produk-produk itu dibuat lancar, jangan seperti minyak goreng kan ya. Awal-awal pandemi kan masker langka, segala macam tuh supply hand sanitizer langka ya, imbus langka. Berarti ada peran pemerintah juga mengatur dalam proses distribusi produk-produk itu. Jangan sampai terjadi penimbunan, itu dasar untuk perubahan strategi itu tadi. Jadi apapun jenis risetnya ya, entah meneliti pengaruh, entah meneliti yang lain, kuantitatif atau kualitatif, pasti harus ada manfaat, harus ada solusi yang ditawarkan. Kalau solusi dalam hal ini bisa berbentuk strategi gitu kan ya, saya mengusulkan ini berdasarkan hasil riset dan tidak mengada-ngada ya. Kamu tahunya dari mana? Strateginya kan di awal kok data belakang kan baru mengusulkan. Bisa jadi nanti di bab 4, bab 5 ada strategi tambahan. Implikasi praktis karena ada ternyata tidak terbukti nih. Berarti strateginya berbeda lagi nih dari yang sudah saya rencanakan. Ya nggak apa-apa, itulah hasil riset kamu. Itulah gunanya penelitian. Belum tentu yang dicernakan juga sebenarnya kan kita kan menduga, berasumsi, mengira. Tapi setelah kita riset, oh ternyata hasilnya agak sedikit berbeda. Asal jangan melenceng jauh ya. Kalau melenceng jauh berarti kamu dari awal sudah salah nih sebenarnya. Seperti itu ya Yoga. Baik Bu, terima Tapi kasih. saya kalau di IE nggak tahu spesifik ya. Maksudnya saya kan bukan dosen IE ya. Biasanya agak berbeda tren risetnya dengan anak manajemen sama anak akuntansi. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Yoga? Sudah cukup Bu, terima Oke. kasih. Terima kasih. Yang lain silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, hanya satu pertanyaan ya? Ini saya baca di chat. Masih ada lagi, Bu. Mohon maaf. Oh, oke. Silahkan, silahkan. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari room chat ya, Ibu. Pertanyaan, selamat Oh, siang. ini ya. Ya, Ibu. Atas nama Luki Tiara, izin bertanya, bagaimana cara memilah teori-teori yang digunakan dalam penulisan landasan teori supaya tidak terlalu panjang karena terkadang dalam lomba karya ilmiah ada batasan halaman. Mohon penjelasannya, Ibu. Nah, ini triknya. Kadang kita bingung ya, kita nulis A, B, C itu pakai teori yang mana. Nah, ini pentingnya kalian melakukan yang namanya studi literatur. Studi literatur artinya kalian mencari riset terdahulu. Nah, kalian bisa lihat tuh, di riset terdahulu itu, kalian mapping kira-kira teori apa yang paling sering digunakan. Jangan terlalu kebanyakan teori, kalau kebanyakan teori nanti pusing sendiri, melebar. Oh, ternyata dari 10 artikel yang saya sudah lakukan studi literatur, yang saya jadikan rujukan utama, teori yang dijadikan misalnya di marketing ya, yang paling sering dijadikan rujukan adalah theory of recent action, atau theory of planned behavior, atau teori SDM terkait perilaku organisasi. Berarti teori itu ternyata relevan banget dengan tema riset penelitian yang saya angkat. Itu yang akan saya jadikan. Tapi ternyata ada riset lain, ada teori juga, tapi jarang dipakai nih teori.
jarang dibahas, tidak terlalu disinggung. Nah, itu ditinggalin aja, nggak usah terlalu banyak. Apalagi ada batasan halaman kan ya. Ya, teori acuan itu cari yang benar-benar sesuai dengan variabel. Kalau saya ngomongnya variabel. Kalau kita ngomongnya tentang syariah, ekonomi syariah, berarti teorinya tentang ekonomi Islam. Kalau kita ngomongnya MSDN, teorinya tentang teori SDM, nggak mungkin tentang teori marketing kan ya. Tapi ada teori yang sebenarnya bisa berlaku di semua hal. Manajemen ya, kalau kita ngomong manajemen ya, misalnya 4 fungsi manajemen dikemukakan oleh Bapak Frederick Taylor ya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, itu bisa diterapkan di manajemen pemasaran, bisa diterapkan di manajemen operasi, bisa diterapkan di manajemen sumber daya manusia, itu nggak apa-apa. Teorinya general, tapi ternyata diaplikasikan di mana aja cocok. Tapi kalau teorinya spesifik, lebih spesifik, semakin spesifik teorinya semakin bagus. Artinya semakin dekat dengan tema utama riset yang kamu jalankan. Kalau masih nggak mudeng juga nanti bisa ditanya. Biasanya dosen pembimbing itu punya apa rujukan-rujukan teori yang mereka sering jadikan dasar rujukan kalau kamu mau temanya risetnya tentang apa? Dalam marketing, saya punya teorinya nih. Itu kamu risetnya tentang apa? Saya punya teknologi Bu, tentang SIM Bu, sistem informasi manajemen. Saya punya teori ini. Nah, karena dosen kan sudah sering ya melakukan riset. Nah, saya sudah punya mappingnya nih. Dari sekian banyak teori, misalnya gini, apa ya? Hal-hal yang mempengaruhi konsumen teknologi ketika menggunakan teknologi baru. Ada teori namanya TAM, teori technological acceptance models. Artinya tiap orang itu kan punya penerimaan teknologi yang berbeda. Bahasa mudahnya ada yang gaptek, ada yang nggak gaptek gitu kan ya. Nah, itu ada teorinya. Namanya teknologi acceptance. Nah, itu bisa kamu jadikan teori rujukan utama. Nah, dosen-dosen itu biasanya lumayan canggih. Nah, kamu risetnya apa? Makanya dosen kadang mengarahkan ya, kalau skripsi gitu, kecuali kalau lomba ya. Kalau lomba kan kita ngikutin ya dari subtema lombanya, nggak bisa ngikutin dosen ya, dosen hanya mendampingi. Tapi kalau skripsi biasanya dosen mengatakan, saya nih risetnya, tren riset yang sering saya dalami adalah tentang dunia kopi misalnya, tentang marketplace itu tadi, tentang green marketing atau tentang ekonomi syariah. Dosen punya banyak sekali riset tentang itu, apalagi sudah publik, dia pasti punya beberapa teori rujukan yang kuat. Nah, itu kalian penting juga bertanya ya pada ahlinya. Saya nggak bisa kasih general teori A ini ya karena keterbatasan saya. Saya orang marketing ya. Kalau ditanya teori marketing mungkin saya bisa jelaskan. Tapi kalau ditanya teori akuntansi, mohon maaf ya, saya nyerah gitu ya. Lebih baik bertanya ke dosen akuntansi. Tapi jangan ingat sekali lagi, jangan terlalu banyak mencari teori, lihat di riset terdahulu, mayoritas riset terdahulu itu memakai teori apa. Nah, kalian bisa, oke, teori ini cukup satu, itu yang menjadi landasan teori utama di bab tinjauan pustaka di bab 2. Itu ya. Siapa tadi yang tanya? Laki Tiara. Oke. Sama-sama Mbak Laki Tiara. Ya. Feedback dari Tiara. Selanjutnya untuk yang resen kembali ada Tarisa Rizky Permata. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Di sini saya ingin bertanya, saya kurang mengerti Bu, apa perbedaan dari karya tulis ilmiah dengan esai dari segi isinya? Gitu. Oke, langsung jawab ya. Kalau karya tulis ilmiah, ada format penulisan, biasanya mengikuti, saya bilang tadi ya, kalau skripsi, ya mengikuti format penulisan skripsi. Kalau misalnya gagasan tertulis, seperti yang mana ini, Manuver, tadi saya share di mana ya? Manuver, ini ya, ini kan ya, ada batasan-batasannya. Kalau esai itu biasanya tidak se-complicated karya tulis ilmiah yang ada bab 1, bab 2. Esai itu biasanya 1-2 halaman. Kamu buat narasi aja. Narasi itu isinya entah 5 paragraf, entah 10 paragraf, semuanya udah dirangkum di situ. Kamu menjelaskan green marketing ya, masalahnya apa, solusi yang ditawarkan apa, ya udah. Nggak ada metode, nggak ada tinjauan pustaka, nggak ada apalagi hasil, kesimpulan. Itu hanya tulisan-tulisan. Sumbernya dari mana? Kalau esai biasanya hanya dari studi literatur. Artinya kamu tidak melakukan penelitian, kamu tidak mencari data. Ya nulis aja, berdasarkan studi literatur, kamu bisa nih, dari data, kamu ini misalnya dari risetnya Nielsen, kamu tambahin tuh datanya dikit-dikit. Tapi nggak terlalu panjang lebar. Biasanya esai itu lebih sedikit, nggak terlalu panjang halamannya. Tapi kalau karya ilmiah yang komplit, biasanya tadi, dari bab 1, normally ya, umumnya bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 latar belakang, latar belakang tadi isinya latar belakang, rumusan masalah, kemudian apalagi tujuan, manfaat, bab 2 adalah tinjauan pustaka ya, landasan teori sama
penelitian terdahulu. Kalau di skripsi itu ada pengembangan hipotesis, nanti belajar lagi ya, saya nggak akan jelaskan ya. Terus bab 3 ada metode penelitian cara melakukan penelitian itu seperti apa. Siapa populasi atau sampel. Sampel itu siapa yang jadi objek. Respondennya itu siapa, partisipan penelitian itu siapa, menganalisis datanya pakai alat apa, pakai metode apa, itu di bagian metode penelitian. Kemudian yang bab 4 itu ada hasil. Hasil itu gambaran objek sama hasil itu tadi. Karakteristik responden kamu dideskripsikan, hasil dari pengolahan data secara statistik dideskripsikan. Bab 5 adalah kesimpulan saran. Itu standar karya tulis ilmiah. Tapi ada juga karya tulis ilmiah yang lebih singkat lagi, cuma 3 bab. Artinya bab 1, bab 2, bab 1 kan latar belakang sama tujuan manfaat sama tinjauan total kan dijadiin satu. Bisa jadi suka-suka penyelenggara dan itu masih sah, masih umum. Jadi tidak ada bab 2, langsung bab 1, bab 2 metode, bab 2 ya benar bab 2 metode, bab 3-nya langsung hasil yang nggak apa-apa juga. Tapi kan lebih komplit dibandingkan hanya esai. Esai itu cuma narasi aja. Paragraf pertama fenomena umum, paragraf kedua fenomena khusus, paragraf ketiga solusi hasil, udah selesai. Jadi hanya mendeskripsikan gambaran umum, itu esai. Tapi isinya bisa spesifik ke masalah sesuai judul esainya. Saya juga kadang ngasih tugas mahasiswa kok level yang sebelum kita pemanasan ya, buat karya ilmiah gitu ya, menganalisis jurnal buat esai dulu. Saya pengen tahu pengetahuan umumnya si Tarisa, siapa namanya Mbak Tarisa ya? Kamu jurusan apa Tarisa? Saya jurusan S1 akuntansi, Bu. S1 akuntansi ya. Kamu misalnya laporan keuangan untuk ada green reporting. Pernah dengar nggak istilah green reporting? Jadi perusahaan-perusahaan itu ketika mereka melakukan proses produksinya ramah lingkungan nggak? Nah, ada laporannya. Dari sisi keuangan dilaporkan keuangan, berarti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga bahwa produknya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Kan ada biayanya. Itu green reporting. Kalau saya nggak salah ya. Nah, itu green reporting di akuntansi itu fenomenanya seperti apa? Ya, kamu berdasarkan browsing aja, tuh di literatur aja, itu jadi esai lah. Esai itu cuma 1-2 halaman. Oh, ternyata green reporting itu dalam beberapa terakhir sedang mengemuka menjadi salah satu tema utama yang sering diangkat di dunia akuntansi. Misalnya kalau bahas seperti ya, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan green reporting. Contohnya perusahaan A, B, C, D, E. Apa sih manfaatnya melakukan green reporting? Itu standar pelaporan green reporting terkait laporan akuntansi itu seperti apa? Kamu jelaskan A, B, C, D, E. Udah gitu aja. Esai jadi 1-2 halaman. Tergantung kan ada lomba esai atau ada lomba karya tulis ilmiah yang benar-benar kamu cari datanya lebih luas lagi. Gitu ya. Semoga mendapat ada lagi kalau masih belum paham ditanya lagi Tarisa. Jangan sampai nanti menimbulkan tanda tanya. Maksud saya ini Bu, nggak apa-apa, siapa tahu sayanya yang salah nangkap gitu. Ya, ada pertanyaan lanjutan? Silahkan Tarisa. Yang maksud esai ilmiah itu bagaimana ya, Bu? Itu juga esai ilmiah artinya yang kalian ceritakan itu ada sumber ilmiah yang jadikan referensi. Tadi ya saya bilang green reporting itu kan dari judulnya aja pasti ilmiah. Tapi kalau dari judulnya adalah bagaimana cara bertahan dari pacar yang selingkuh, kan nggak ilmiah ya. Paham ya? Kecuali kalian anak psikologi. Anak psikologi tuh tema risetnya aneh-aneh loh. Dan itu bisa dikaji di ilmiah. Artinya bisa diteliti. Bisa mewawancarai orang-orang yang pernah selingkuh gitu ya. Gimana tips and trick. Nah itu tapi dia jadikan riset penelitian itu bisa jadi. Tapi biasanya kan dari judul. Tapi kan judulnya kan dibuat lebih berbau ilmiah. Artinya cari datanya itu dilakukan secara ilmiah. Tidak curhat. Paham ya? Kalau curhat kan saya nulis esai. Saya nulis esai di blog pribadi saya. Kan tulisannya esai juga ya. Curhat ABCD, oh gue baru putus nih, bla bla bla. Jadi satu esai, ya esai tapi nggak ilmiah. Karena hanya berdasarkan curhat kamu gitu ya. Kepo-kepo di akun Instagram, nyari data tapi asal-asalan. Bukan untuk tujuan atau kepentingan yang ilmiah. Tapi hanya sharing aja biar kontennya disukai sama orang. Tapi tidak ilmiah gitu ya. Karena bukan berdasarkan kamu menelusuri data dari sumbernya juga ilmiah, tapi apa? Dari hati nurani kamu, dari isi hatimu gitu. Terus kamu cerita itu bukan esai yang sifatnya ilmiah. Tapi kan banyak sekarang orang kan ya blog-blog pribadi gitu ya, vlog-vlog itu kan berbagi konten atau mereka membuat esai tapi tidak ilmiah. Ya nggak apa-apa juga kalau suka gitu. Itu juga menulis ya, tapi bukan termasuk kategori esai atau karya tulis ilmiah. Itu ya, Tarisa. Ada lagi, Mbak Tarisa? Bu, terakhir, Bu. Iya, silakan. Berarti perlu menulis tinjauan pustaka itu ya, Bu ya? Kalau di esai enggak. Jadi esai itu misalnya saya kasih contoh aja ya, biar ini ya.
Misalnya fenomena green, ini judul lu ngasal ya, artinya saya nggak tahu karena kamu akan akuntansi. Green Financial Reporting, kok reporting bahasa Indonesia itu apa sih? Pelaporan keuangan hijau, kan agak susah ya kalau di Indonesia kan ya. Fenomena Green Financial Reporting di Indonesia. Ini judul esainya ya. Kalau esai ya kita ngomong. Nah, nanti ada paragraf misalnya dalam beberapa tahun terakhir, misalnya beberapa tahun terakhir ini, banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mulai melaporkan kinerja keuangannya berbasis, ini tadi ya, Green Financial Reporting. Dan seterusnya gitu ya, ini paragraf pertama. Artinya kamu jelaskan dulu, ini sudah jadi tren tuh. Paragraf kedua, sebutkan perusahaan-perusahaan apa aja. Misalnya, perusahaan tersebut adalah apa aja, boleh kasih data. Terus nanti paragraf selanjutnya, mengapa mereka tertarik gitu ya, atau beralih, bla bla baca buku lagi. Itu paragraf keempat. Terus apa manfaatnya? Adapun manfaat dari pelaporan green reporting itu, bla bla bla. Udah, cukup itu aja. Kamu hanya jelaskan fenomena misalnya secara garis itu. Ya udah, nggak ada tinjauan pustaka, nggak ada metode, nggak ada apalagi hasil. Nah, itu namanya esai. Hanya uraian-uraian, narasi-narasi gitu kan ya. Tapi kalau kamu minta karya ilmiah yang komplit, ya udah, berarti ada bab 1 sampai dengan bab 5 itu tadi. Nah, ini juga bisa menjadi artikel populer. Artikel populer ya kamu nulis kayak gini, terus kamu publish di koran. Koran tuh kan kayak gini isinya kan ya. Artikel-artikel koran itu berasal dari esai gitu kan ya. Nanti bahasanya biasanya yang dipublish di koran, karena yang baca audiensnya tidak hanya orang yang backgroundnya akademisi ya, mahasiswa, dosen, ilmuwan, umum ya, tukang becak bisa baca, pengusaha minyak balik lagi ya bisa baca. Ini akan dipopulerkan. Makanya kita bilang bahasa esai atau artikel di koran itu namanya artikel populer. Karena bahasanya tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu berat. Pakai bahasa umum yang bisa dimengerti oleh masyarakat awam. Karena audien yang membaca adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang profesi, gitu ya. Nggak spesifik orang yang akuntansi. Saya juga mungkin kalau membaca, meskipun saya orang ekonomi, tapi kan bukan akuntansi ya. Nah, saya orang manajemen gitu ya. Kalau membaca ada istilah misalnya penyusutan, depresiasi, jurnal penyesuaian, saya nggak mudeng gitu ya. Kalau tidak dipopulerkan, artikelnya dibuat bahasanya bisa dimengerti oleh masyarakat yang memang bukan orang akuntansi. Itu namanya artikel populer. Ya udah cukup aja ini, maksudnya paragraf-paragraf gitu kan ya. Tinggal nanti kamu kasih tutup ya. Begitulah fenomena terkait Green Financial Reporting di Indonesia dalam tahun ini yang semakin lama ternyata semakin banyak membuat perusahaan tertarik karena manfaatnya bla bla. Ada simpulan di paragraf terakhir itu jadi esai. Ilmiah dalam artian ya karena kamu membahasnya kan relatif serius ya. Kecuali yang saya bilang tadi ya, esai, tips and trick biar tidak diselingkuhi pacar gitu kan ya. Ya itu esai juga, tapi mungkin kategorinya nggak ilmiah. Kecuali kayak anak psikologi ya. Anak psikologi itu mungkin menjadi ilmiah. Mereka meneliti perilaku manusia ya dengan segala drama kehidupannya. Seperti itu ya. Siapa tadi? Tariza sudah dapat gambaran kira-kira? Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang terakhir ada pertanyaan dari Wahyu Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk bertanya. Pada landasan teori itu kan ada beberapa kalimat yang mengutip dari buku atau jurnal. Dan itu kan nggak ada perubahan atau parafrase gitu. Nah, apakah hal tersebut akan masuk dalam presentase plagiarisme, Bu? Terima kasih. Iya. Oke, biasanya iya, Mbak. Makanya itu pentingnya parafrase. Misalnya gini, ini kalimat aslinya, ini misalnya pariwisata adalah, bentar ya, bisa lihat ya, kegiatan perpindahan orang ke satu destinasi tertentu dalam jangka waktu sementara. Saya coba deh. Kita coba parafrase bareng-bareng ya, biar tidak kedetek plagiarism. Itu teknik juga nih.
Kalau kalian nggak jago plagiarism, nggak jago salah ya. Kalau nggak jago parafrase gitu ya, akhirnya kena plagiat. Maksudnya nggak. Menurut Paramita, kenapa jadi ini ya kalau di sini? Oh, ini karena saya copy coba dari ini aja. Dari tujuan penulisan. Oh, ini nih. Coba dari, mari kita sama-sama memparafrase. Memparafrasekan artinya kalian mengubah susunan beberapa katanya, menambahi, mengurangi, menambah, tapi tidak merubah esensi, arti dari definisi yang asli. Menurut Paramita, misalnya ada orang yang sudah mengutip gitu ya, di artikel jurnal ilmiah lainnya atau di buku gitu ya. Jangan pakai kata-kata menurut Paramita Destari, gini aja, misalnya salah satunya. Pariwisata adalah atau bisa diganti iyalah. Iyalah. Kegiatannya diganti apa guys? Diganti aktivitas. Sudah berubah kan ya? Aktivitas perpindahan manusia. Orangnya diganti manusia ya. Manusia ke satu destinasi wisata tertentu ditambahin dalam jangka waktu yang temporer. Sementara kan temporer ya. Temporer itu bahasa Indonesia nggak ya? Maksudnya sesuai make sure ya, ini saya contoh aja ya. Temporer untuk tujuan mencari hiburan atau kesenangan. Tapi ini kan sebenarnya aslinya kan dari si Paramita tadi ya. Saya pura-puranya gitu loh, nulis buku. Nah, tadi Paramitanya nggak ditulis di depan, ditulis di belakang. Paramita dan Destari, 2021, halaman 13. Udah jadi satu. Insya Allah kayak gini, nggak terdetek plagiarism. Tapi kan tidak merubah esensi dari definisi ilmiah yang sudah dikemukakan oleh si Paramita dan Destari. Karena kita mengutip dari beliau-beliaunya ini, memparafrase. Itu tadi ya. Jadi ada teknik emang Mbak. Saya juga kayak gitu. Saya kadang self plagiarism. Tahu pernah dengar ya? Self plagiarism itu artinya gini. Misalnya mahasiswa nulis, sudah nulis itu kan selesai, nanti masuk repository. Repository itu simpanan di perpustakaan UNED. Saya lupa klik nih. Harusnya jangan saya klik repository, saya klik aja jurnal. Kalau saya klik repository, skripsi kalian nanti akan terpublish di ini online di library-nya UNED, library itu perpustakaannya UNED gitu. Ketika saya mau menjurnalkan, ternyata nggak saya parafrase, saya kena self plagiarism. Artinya saya memplagiasi tulisan saya sendiri dari tulisan bersama mahasiswa itu tadi. Nah, makanya saya harus, salah. Harusnya kemarin nggak saya masukin repository nih, biar nggak masuk ke perpustakaannya UNED, karena itu akan saya publikasikan juga, tapi bukan di perpustakaan yang levelnya lebih tinggi, yaitu jurnal. Nah, ketika jurnal pasti ada jurnal apalagi kalau di Indonesia, jurnal itu peringkatnya ada namanya SINTA ya. Ini peringkat akreditasi jurnal. Ada SINTA 1 sampai dengan SINTA 1 sampai dengan 6. SINTA 1 itu berarti sudah bagus banget lah, agak susah ditembus. Berarti juga level plagiarismnya biasanya semakin rendah. Kalau SINTA 6 misalnya maksimal 30% plagiarisme persamaan masih diterima. Tapi kalau SINTA 1 mungkin jangan coba-coba, mungkin hanya 5%, 10% gitu ya. Saya juga belum pernah nembus SINTA 1, baru nembus SINTA 2 gitu kan ya. Kalau di luar negeri ada peringkat akreditasi, bukan akreditasi ya, reputasi jurnal itu namanya Scopus ya. Ada Scopus, ada WOS, itu juga sama. Dia mensyaratkan plagiarisme rendah, bisa di bawah 20%, 10. Kalian tahu dari mana itu plagiarismenya 20%, 10% ya dicek. Pakai apa? Salah satunya pakai Turnitin. Ini tadi saya bilang ya. Mana tadi nih? Turnitin checking gitu ya. Itu buat akun difasilitasi atau Paperpass. Saya biasanya buat pakai Paperpass, tapi ternyata sudah lewat masa gratisnya ya. Kalau saya mau perpanjang harus bayar pakai kartu. Ya banyak, mungkin ada juga plagiarism checker lain yang saya tidak tahu gitu. Nah dari sini kalau kita ke Turnitin ya, kita masukin artikel kita. Nanti keluar nih kemiripannya di bagian mana aja, enak tuh. Jadi kita tinggal memparafrase yang mirip-mirip itu tadi. Kita perbaiki di bagian yang di blok merah-merah tadi dari hasil plagiarism Turnitin. Oh, tadi itu yang di blok merah, nanti yang kita parafrasekan. Terus saya kasih contoh ya, kalau ada waktunya masih ada nggak sih? Saya kasih contoh nih, hasil plagiarism dari mahasiswa saya yang sampai sekarang. Tapi boleh saya nggak, jangan ya, tapi nggak apa-apa deh. Takutnya ini agak aib gitu ya. Saya taruh mana ya? Soalnya kalau mahasiswa gitu ya, kalau plagiarismnya tinggi nggak saya terima gitu ya. Perbaiki dulu. Oh, kayaknya nggak ada deh. Beruntung berarti mahasiswanya, tidak saya. Oh, nggak ada guys. Ada nggak ya hasil plagiarisme? Oh, tidak ada. Ada sih, seharusnya. Atau gimana ya? Maksudnya biar dapat gambaran gitu loh.
Beginilah bukti ketika ada yang melakukan mahasiswa plagiarism. Paper, ya, mumpung ingat nih. Tapi saya nggak pakai Turnitin ya, akun Turnitin saya soalnya bermasalah. Oh ini nih, Ejeba Mita. Oh ini nih, semoga masih bisa dibuka ya. Oh, bentar. Oh, nggak bisa lagi guys, nggak ada ya. The folder is empty. Bentar ya. Nggak ada paper pas. Oh ini. Semoga. Kok nggak mau ya? Oh, atau kayaknya nggak bisa. Ini mungkin karena saya sudah akunnya versi gratisnya sudah expired ya. Akhirnya saya akses offline pun juga nggak bisa ya. Saya harus bayar ya. Itu ya. Nanti kalau di situ spesifik nih, 20% itu tulisan kalian misalnya bab 1 di paragraf 1, 2 itu bab 1 paragraf 1 2-nya benar-benar plagiat ya. Merah itu semua. Nanti kalau setengah plagiat dia akan orange. Kalau tidak ada warna sama sekali berarti itu murni kalian ngasal nulis sendiri ya gitu ya. Artinya tidak terinspirasi A B C D E. Itu ya, itu lewat kalau pakai pas Turnitin atau yang lain. Gitu ya. Tadi siapa yang tanya semoga dapat gambaran ya. Nanti bisa kalau punya dosen pembimbing beliaunya juga sudah paham lah yang gini-gini. Oke, gitu Putri ya. Wahyu Putri. Silakan saya kembalikan ke Mbak moderator. Baik, Mita, terima kasih atas pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman semuanya. Jadi, kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah tahun 2022 UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Kesimpulan dari pelatihan kita hari ini adalah penulisan KTI harus benar-benar memperhatikan plagiasi supaya tidak melebihi ketentuan dan harus mengungkapkan keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Penyusunan bab 1 harus memperhatikan beberapa bagian-bagian penting, termasuk data-data berupa tabel, grafik, bagan yang kredibel dan akuntabel. Karya ilmiah yang ditulis juga tentu harus memberikan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasilnya terlihat dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Pada bab 2, penulisan sumber rujukan juga harus diperhatikan sesuai dengan sumber yang dikutip oleh penulis. Sementara penelitian terdahulu yang dicari juga harus relevan dengan topik penelitian yang kita angkat. Sepertinya cukup sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta maupun panitia yang belum menyalakan fitur kamera, dipersilakan untuk dinyalakan terlebih dahulu. Dan minta tolong kepada yang bertugas untuk mempersiapkan. Saya ulangi kepada seluruh peserta dan panitia yang bertugas untuk on cam karena akan diisi dengan sesi dokumentasi.
kok pada tegang-tegang semua ya? Karena bahasanya berat gitu ya, karya tulis ilmiah gitu, weekend gitu ya. Jadi auranya pada tegang, makanya saya nggak tegang kan ya membahasnya ya. Kenapa jadi tegang gitu, dari pagi Ibu sudah belajar yang agak pusing gitu. Panitia mungkin bisa dimulai. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Yang pertama untuk slide 1 bisa mengambil pose terlebih dahulu. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, sama-sama kepada Kak Novia atas bantuan untuk dokumentasinya. Selanjutnya adalah acara penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas, persilakan. Adalah sertifikat yang pastinya sebagai dalam acara Ikatan Seni Manusia 2022 pada tanggal 19 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh KSPE FEB UNED. Ibu, saya sebagai perwakilan menyampaikan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga nantinya teman-teman anggota bisa mengimplementasikannya ke lomba-lomba dan semoga prestasi juga bisa dicapai. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin, Ibu. Terima kasih. Saya atas nama panitia yang bertugas juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah hadir di kesempatan ini. Akhir kata, saya izin undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, sehat selalu. Makasih panitia, sukses ya. Amin, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Saya izin live ya. Baik, Ibu. Teman-teman jangan lupa ngisi link presensinya ya. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가